Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti pada siang hari ini, marilah kita simak bersama bedah buku dengan judul Mr. Syafruddin Prawira Negara, Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah. Baik, kita sapa dulu narasumber pada hari ini, Bapak Muhammad Nahdi dan Ibu Rian Rosita Lutfi. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat pagi, Mbak Erika. Iya, selamat pagi. Pagi ya. Maaf, sehat Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara ini juga akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Munzir Hanif Syam Harahap. Selamat pagi, Pak Munzir. Pagi, Mbak. Pagi. Pagi. Baik. Bapak Ibu sekalian, akan saya sampaikan CV singkat dari Pak Munzir. Pak Munzir Hanif Syam Harahap. Beliau merupakan pustakawan pertama di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan satu-satunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ses. Beliau lahir di Bali G 23 September 1985. Beliau besar di Tebang Tinggi dan Pematang Siantar ya, Bapak. Lalu melanjutkan pendidikan di Stan Prodip Keuangan dan melanjutkan kembali pendidikan di Universitas Syah Kuala mengambil jurusan hukum. Baik, langsung saja kita serahkan acara ini kepada Bapak Munzir Hanif Syam Harahap. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bukanlah hati jika ia terbagi, karena hati sepatutnya padu terisi satu. Bukanlah memperingati jika tak mengerti, karena memperingati sepatutnya didahului tahu. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta bedah buku HUT 77 Kemerdekaan RI, kami ucapkan semangat bergabung untuk bersama-sama kita telisik lautan informasi dari seorang tokoh yang meski dekat dengan keseharian, namun tersekat dalam terbatasnya pengetahuan. Hari ini menjadi begitu istimewa, karena kita akan menguak tabir yang selama ini seperti terselimuti kabut tebal. Jelang detik-detik peringatan kemerdekaan besok hari, jangan pernah kita abaikan bahwa ada banyak tumpah darah untuk tegaknya kedaulatan. Ada banyak air mata untuk melepaskan diri dari penjajahan. Yang tak pernah letih meski sedang sakit merintih, yang tak pernah mengeluh walau berkuah peluh. Buku yang akan kita bedah kali ini membahas sepak terjang seorang sosok krusial dalam perjuangan bangsa. Memperingati 1 abadnya, bahkan dilakukan resepsi di Bank Indonesia yang dihadiri Wakil Presiden Budiono. Setelah itu dilanjutkan dengan safari untuk melakukan 12 seminar di berbagai daerah di Nusantara, dari Aceh sampai Sulawesi Utara. Konon, panitia peringatan 1 abad itu yang dilaksanakan pada 2011 ingin mengajak kita untuk siuman terhadap sejarah sendiri dan melihat secara objektif dalam membuka lembaran-lembaran sejarah. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta bedah buku, bersama kita telah hadir 2 pembedah yang memiliki latar belakang, karakter, dan minat yang berbeda, yang kita harapkan dapat memberi sudut pandang dalam berbagai aspek yang memungkinkan untuk disampaikan sebagai upaya objektivitas atas lintasan sejarah bangsa ini. Pembedah pertama lahir di Bandung, 20 Maret 1975, menamatkan pendidikan akuntansi Diploma 3 STAN tahun 95, akuntansi S1 Universitas Indonesia tahun 99, Master of Commerce The University of Queensland 2006. Beliau pernah ditugaskan pada Direktorat Penilaian sejak 2007 sampai 2012, Kanwil DJKN RSK 2012 sampai 2015, Direktorat Penilaian kembali di 2015 sampai 2019, dan saat ini ada di Direktorat KND 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman penilaian tak perlu diragukan lagi. Berbagai penilaian telah beliau lakoni. Penilaian SDA di berbagai daerah 2015 sampai 2018. Penilaian bisnis di berbagai daerah 2009 sampai 2018. Penilaian properti di dalam dan luar negeri sejak 2008 sampai 2011. Di tengah berbagai kesibukan itu, Bapak dengan 3 anak yang mulai beranjak dewasa ini masih juga berkecimpung dalam pembuatan publikasi di media KN dan portal DJKN. Juga pelatihan nasional dan internasional, penyusunan pedoman penilaian, pengelolaan KND, dan penambahan PMN, serta menjadi pembicara di berbagai kegiatan dan topik. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, mari kita sambut Bapak Muhammad Nahdi. Semangat pagi, Bapak. Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembedah kedua kita lahir pada 22 Mei tahun 1988. Menamatkan pendidikan di akuntansi pemerintah Diploma 3 PKN STAN tahun 2009, akuntansi S1 Universitas Indonesia tahun 2013. Beliau pernah ditugaskan pada Direktorat Hukum dan Humas sejak 2011 sampai 2016. Lalu saat ini Kanwil DJKN Jabar dari tahun 2016.
Sebagai ibu dari 2 orang anak, beliau telah menorehkan berbagai prestasi. Selected as delegates among 18 other countries in International Leaders Model United Nations tahun 2019, Best Delegate of DJKN Muda 2018, dan juga sebagai Duta KN di 2017. Meski memiliki hobi makan, kerja relawan tetap berjalan. Tercatat beliau adalah founder Daya Indonesia, Citarum Showcase Task Force, mentor DJKN Muda, Bakti Nusantara, Kemenkeu Mengajar, Jakarta Flood, dan Mount Merapi Eruption. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sambut Mbak Rian Rosita Lutfi. Semangat pagi Mbak Rian. Pagi Mas Munzir, pagi Pak Nahdi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Pak Nahdi sebagai pembedah pertama, 15 menit kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Munzir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam literasi untuk kita semua. Yang kami hormati, Sekretaris DJKN, Pak Dedi, para pejabat eselon 2, para pejabat eselon 3, eselon 4, fungsional, dan seluruh teman-teman DJKN yang hadir pada acara bedah buku pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kami di sini berdua ditunjuk untuk membedah sebuah buku yang sangat penting ya dan sangat menarik untuk kita baca gitu ya. Jadi tadi Pak Didi sudah sedikit banyak mengantarkan ya mengenai Mr. Safruddin Prawiranegara. Ya. Ini sebagai langkah awal mungkin kita jangan sampai salah nyebut ya. Jangan nyebut Sarifuddin, enggak, bukan Sarifuddin, ya, tapi Safruddin, ya. Ini dulu yang perlu kita ingat. Jadi Bapak Safruddin Prawiranegara ini adalah seorang pemimpin, seorang pahlawan yang tentunya menjadi contoh untuk kita semua, ya. Nah, dalam buku ini saya mungkin sedikit cerita ya mengenai buku ini ya, gitu. Mungkin jadi untuk bedah buku kali ini, karena waktunya 15 menit ya, singkat banget nih Mas Munzir nih, bukunya tebal banget gitu ya, tapi waktunya hanya 15 menit untuk mengulas, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi secara singkat, buku ini berisi lebih kurang ya, totalnya 631 halaman. Ya, gitu. Dengan ini istilahnya penyunting ya. Langsung slide berikutnya aja. Jadi langsung next. Jadi penyuntingnya ini Bapak Lukman Hakim dan Bapak Muhammad Nur. Ya. Jadi Bapak Lukman Hakim ini adalah salah satu sekretaris dari panitia peringatan 1 abad Mr. Safruddin Prawiranegara tahun 2011 ya. Jadi beliau sekretaris. Nah kemudian buku ini sendiri diterbitkan oleh Harian Republika ya di Jakarta di bulan Oktober 2011 dengan jumlah halaman pengantarnya saja ada 32, kemudian jumlah isi dalamnya 631 halaman. Jadi kami diberitahu buku ini hari apa maksudnya Kamis atau Jumat gitu ya. Gitu. Jadi dari Kamis Jumat saya dan Mbak Rian Lutfi ini tiap malam begadang nih baca buku ini. Karena banyak banget halamannya, 631 halaman, tapi ternyata sangat menarik isinya. Gitu ya. Nah, di dalam buku ini ada banyak sekali artikel-artikel. Jadi buku ini kayak kumpulan kayak jurnal gitu ya, kumpulan tulisan-tulisan ya, kumpulan tulisan-tulisan, total tulisannya semuanya ada 45 ya, termasuk prolog dan epilog ya. Prolognya oleh Bapak Dr. Johannes Riberu, kemudian epilognya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ini adalah sebuah buku yang sangat tebal, tapi nanti saya akan ceritakan kenapa buku ini menarik. Ya, tebal tapi menarik. Ini buku ini. Kemudian biografi singkat dari pahlawan kita yang satu ini, next slide. Ini beliau adalah seorang yang campuran, ya. Jadi beliau itu lahir di Banten, ya, tepatnya di Serang, di 28 Februari 1911.
Ya, next slide aja. Jadi lahir 28 Februari 1911. Nah, kemudian ya kebetulan juga meninggalnya itu di bulan Februari juga, tahun 1989 beliau itu. Kemudian orang tuanya, bapaknya namanya Raden Arsad Prawira Atmaja, ya. Jadi beliau itu adalah keturunan Sultan Banten, ayahnya itu. Sedangkan ibunya itu berasal dari Minangkabau. Jadi Ibu Nur Aini ini adalah keturunan dari Sultan Pagaruyung. Jadi inilah latar belakang kehidupan masa kecil dari Mr. Safruddin Prawira Negara ini ya. Jadi Banten dan Minang gitu ya disatukan. Nah, beliau sendiri pendidikannya sebetulnya cukup elit ya. Karena beliau kan namanya dari keturunan Sultan, pendidikan cukup elit beliau, di mana SD-nya, ELS namanya, itu selesai di tahun 25, kemudian SMP-nya Mulo tahun 28, kemudian SMA-nya ANS 31, dan S1 ya, sekarang itu Fakultas Hukum UI itu lulus 1939. Jadi sebetulnya ini yang menarik, salah satu yang menarik dari Bapak Safruddin Prawira Negara. Beliau itu lulusan Fakultas Hukum. Ya. Tapi beliau adalah ekonom dan ahli ekonomi dan keuangan. Jadi betapa itu lintas bidang ilmu ya. Gitu. Fakultas Hukum tapi ahli ekonomi, ahli keuangan, bahkan jadi menteri keuangan. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang dianggap aneh gitu, lulusan Fakultas Hukum tapi jadi menteri keuangan dianggap aneh. Tapi zaman dulu saking ahlinya Bapak Safruddin ini, beliau itu jadi menteri keuangan. Tapi itu ada sejarahnya ya, ada sejarahnya. Nah, ini biografi singkat beliau. Jadi ini semakin dibaca buku ini semakin menarik karena semakin dalam itu semakin banyak info-info yang menarik. Nah, kemudian namanya bedah buku tentu kita harus tahu ya sejarah dari kenapa buku ini disusun. Jadi buku ini adalah tindak lanjut dari seminar-seminar ya. Seminarnya pelaksananya adalah Panitia 1 Abad Mr. Safruddin Prawira Negara. Ya, di sini seminarnya bulan Februari sampai Juli, di mana dalam berbagai seminar tersebut itu dibahas berbagai makalah ya mengenai sosok Mr. SP ini. Ya, didiskusikan oleh para ahli-ahli, para sejarawan, para pejabat negara, kemudian oleh sekretarisnya tadi, ya, oleh Pak Lukman Hakim sebagai sekretaris panitia ini, semua makalah-makalah tadi didokumentasikan, dikumpulkan dalam buku ini, gitu ya. Nah, meskipun demikian, oleh Pak Lukman Hakim tadi, kemudian oleh Pak Nur, ya, buku ini bukan hanya memuat makalah-makalah yang dimuat dalam seminar-seminar itu buku ini kemudian ditambah dengan berbagai sumber dari luar seminar-seminar, dari artikel, dari tabloid, dari buku-buku lain gitu ya. Ini untuk menambah kelengkapan dari sudut pandang buku ini. Ya, jadi buku ini adalah salah satu buku mengenai Pak Safruddin Prawira Negara yang ruang lingkupnya sangat lengkap, sangat komplit. Dari berbagai sudut ada. Gitu, walaupun nanti saya akan cerita ada yang 1-2 yang mungkin masih agak kurang dari buku. Nah, dengan berdasarkan sejarah tadi, gitu ya. Nah, makanya penyunting buku ini, Pak Lukman Hakim dan Pak Nur tadi, itu sudut pandangnya adalah peran dari SP ini harusnya lebih dihargai dan lebih diakui oleh semua pihak. Jadi Panitia 1 Abad ini merasa peran ini kurang diakui oleh semua pihak, gitu ya. Jadi bahkan dalam pengantar penyunting, ya penyunting menyebut ini yang saya tanda kuning-kuningin ini, itu disebutkan dilupakan oleh seluruh anak bangsa dan diharamkan untuk ditampilkan dalam bingkai sejarah bangsa. Jadi bahasa-bahasa dari penyunting ini mengesankan betul-betul dilupakan Bapak Safruddin Prawira Negara ini. Gitu. Agak sedikit lebay memang, tapi ya mungkin tidak oleh seluruh anak bangsa. Ya buktinya ada panitia. Gitu. Jadi sebetulnya anak bangsa ini tahu gitu. Tapi mungkin sebagian besar ini dilupakan, bahkan oleh otoritas mungkin sebagian diharamkan.
ditampilkan dalam BKS sejarah bangsa. Gitu. Nah, dalam hal ini penyunting punya pendapat ya bahwa yang menjadi penyebab dari semuanya ini itu adalah ada masalah-masalah politik gitu ya. Bukan masalah lain, masalah politik gitu, sehingga peran dari Pak SP ini agak sengaja dipinggirkan gitu ya. Sengaja dimarginalkan gitu ya oleh pihak-pihak tertentu, baik Orde Lama maupun Orde Baru, sengaja dimarginalkan. Gitu. Jadi masalahnya masalah politik. Salah satunya apa? Satu masalah yang diangkat penyunting di sini adalah peran dari Pak SP ini dalam pembentukan PRRI tahun 58. Ya, kalau kita baca buku sejarah anak-anak kita, ya, buku sejarah SD, SMP, gitu, buku sejarah SMA, di situ masih tertulis, ya, mungkin sebagian sejarah saya sekarang nggak tahu, saya belum cek buku sejarah anak saya, ya, masih tertulis pemberontakan PRRI, ya, pemberontakan Permesta, ya. Coba dicek buku sejarah, ya, yang masih muda-muda, anaknya masih kecil, masih pada SD, cek buku sejarah, atau masih SMP, dicek buku sejarahnya. Pemberontakan PRRI tahun 58, pembentukan Permesta tahun 58. Di mana penyunting berpendapat bahwa gerakan PRRI ini bukan pemberontakan. Dia bukan gerakan separatis seperti GAM atau OPM, ya, yang ingin memerdekakan diri atau ingin mendirikan negara dalam negara. Tidak seperti itu, menurut penyunting. Gitu. Nanti akan saya ceritakan sedikit di sini. Gitu. Jadi ini salah satu penyebab atau masalah yang menjadikan peran dari Pak SP ini sengaja dipinggirkan. Nah, ini nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat apakah benar seperti itu. Jadi buku ini cukup objektif saja. Lanjut. Nah, kemudian motif dari penyunting ini tentu adalah ingin ya supaya sejarah ini mengenai sosok Mr. SP ini itu tidak dilupakan oleh bangsa. Ya, oleh kita semua. Ya. Jadi motifnya sederhana supaya jangan lupa ini kita punya pahlawan loh. Gitu. Namanya Pak Sahrul Bharwanegara. Gitu. Ini yang menurut saya motif dari penyunting buku ini, ingin menunjukkan bahwa beliau ini perannya sangat penting, sangat vital, gitu ya. Nah di sini harapan dari penyunting sebetulnya nggak berlebihan ya. Di sini dia menyebut pesan Rosian Anwar, gitu ya. Jadi kalau mau mengakui SP sebagai presiden boleh, kalau tidak ya boleh juga, tidak apa-apa gitu. Jadi yang tidak boleh itu adalah membantah atau mengecilkan peranan dari Pak SP ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gitu ya. Nah, motif ini jelas sekali terlihat dalam judul pengantar penyuntingnya. Judulnya jelas, yaitu menemukan kembali Indonesia yang hilang. Ya, gitu. Jadi ini istilah dari Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X ya. Gitu. Nah, apa itu misalnya yang hilang? Nah, silakan dibaca sendiri atau nanti ditanyakan pas diskusi. Ya, ada di halaman 24 dari pengantarnya. Gitu. Jadi misalnya hilang, ini menurut saya sangat relevan nih nanti ya. Sebelum misalnya hilang itu seperti apa sih gitu. Sekarang juga mungkin agak sedikit kehilangan. Gitu. Tapi ini penting sekali pesannya. Ya. Gitu. Nah kemudian setelah kita mengetahui sejarahnya, kita tahu motifnya. Oh motifnya supaya lebih dikenal, supaya tidak dilupakan gitu ya. Nah kemudian baru kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, apa sih isi buku ini sehingga ingin memperkenalkan dari Pak SP ini? Secara garis besar buku ini ada 6 bagian, ya, ditambah prolog dan epilog. Gitu, di mana pada bagian prolog ini oleh Dr. Johannes Ribeiro, ini salah satu tokoh di wilayah timur ya yang cukup terkenal, gitu. Dia menulis Manusia Etis Satu Negara, kemudian bagian 1 cerita mengenai PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kemudian inisiatif lokal dan relevansinya. Kemudian bagian kedua ini adalah dekade pergolakan daerah. Kemudian bagian 3 ini mendamaikan daerah dengan pusat. Bagian 4 jejak hayat dan pemikiran. Bagian 5 itu di sekitar ekonomi Islam. Dan bagian ke-6 mempertimbangkan Safruddin. Ya, ini 6 bagian. Masing-masing bagian itu memiliki jumlah artikel yang berbeda-beda.
gitu ya. Jadi yang paling banyak itu adalah bagian kedua dan bagian keempat ya. Bagian ketiga mungkin bagian paling sedikit gitu. Tapi masing-masing bagian ini ada beberapa minimal 9 atau 10 artikel di masing-masing bagiannya. Ya. Nah, karena ini sangat banyak bagian bukunya, tentu tidak mungkin kita bahas satu persatu secara detail per bagian, tapi dapat saya ceritakan di sini ke Bapak Ibu semua di sini, ke teman-teman semua di sini, bahwa dari pembagian buku ini untuk bagian 1 dan bagian 2 itu adalah bersifat kronologis, ya. Di mana bagian 1 ini ya berlatar belakang tahun 48 sampai 50. Bercerita mengenai peran atau sejarah ya terjadinya atau dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia ya PDRI yang kebetulan di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dan setelah saya baca lebih dalam lagi ternyata bukan di Bukit Tinggi. Beberapa bulan kemudian bergeser ke Payakumbuh karena Belanda udah masuk ke sana. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit isi buku ini ya, terkait dengan bagian 1 ini sebetulnya peran dari Pak Safruddin Prawira Negara itu sangat penting. Ya. Jadi pada waktu agresi militer kedua Belanda tahun 1948, ya, itu pemimpin bangsa kita Soekarno dan Bung Hatta itu berhasil ditawan oleh Belanda, gitu ya. Nah kemudian karena ditawan, ya, namanya pemimpinnya udah ditawan, itu kan bahaya sekali buat eksistensi sebuah negara. Orang presidennya kena kok ditangkap, gitu ya. Orang presidennya kena kok ditangkap di sana itu, gitu. Jadi karena dia berhasil ditangkap. Nah, saat seperti itu Pak Soekarno ya sebagai presiden itu memberikan mandat ya kepada Safruddin Prawira Negara untuk membentuk PDRI. Ya, jadi waktu itu Pak Soekarno dan Bung Hatta mengirimkan telegram. Ya, di buku ini ada di halaman 462. Ya, isi telegramnya itu adalah kami, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa hari Minggu tanggal 19 Desember 48 jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Safruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran RI, jadi waktu itu beliau bukan Menteri Keuangan ya, beliau Menteri Kemakmuran RI, untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Ya, jelas ya, telegramnya jelas, menunjuk nama dan menguasakan untuk membentuk PDRI. Oke ya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, ya, telegram ini sampai atau enggak ke Pak Safruddin Negara yang ada di Sumatera? Ya. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat menarik. Kita harus membayangkan konteksnya tahun 48 ya. Belum ada HP, belum ada internet, dan sebagainya. Bayangkan, ya, adanya telegram. Ternyata telegram ini tidak sampai ke Bapak Safruddin. Ya. Nggak sampai, Pak. Telegram ini nggak sampai. Lah, terus kok bisa Pak Safruddin itu membuat PDRI? Gitu. Jadi meskipun telegram itu tidak sampai ke Bukit Tinggi pada saat itu, ya, tapi Pak Safruddin itu mengambil inisiatif sendiri. Nah, saya yakin di balik ini sebelumnya sudah ada diskusi nih antara Pak Karno, Bung Hatta dan para menterinya, ya, mungkin diskusi lisan-lisan gitu, di mana kalau ada sesuatu Pak Safruddin yang menjadi pengganti saya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena telegram ini nggak sampai, ya, tapi berita bahwa kota Yogyakarta itu jatuh, itu beritanya sudah sampai, Pak Safruddin ini bikin inisiatif untuk membuat PDRI. Gitu ya. Jadi di rapat di dekat Ngarai Sianok ya, di Bukit Tinggi, di sana membuat pemerintahan darurat. Ya. Dan nah ini ya, ini membuktikan bahwa ya proaktif itu sangat penting. Kita jadikan contoh proaktifnya, ya.
proaktifnya beliau itu sangat penting. Beliau tidak menunggu telegramnya datang, kemudian belum datang kok telegramnya, nanti tunggu aja, enggak. Ya. Beliau enggak seperti itu. Beliau enggak usah nunggu telegram, saya udah tahu ini pasti saya yang ditunjuk. Oke, kita bikin aja PDRI. Gitu. Karena terbukti ternyata telegramnya nggak nyampe. Bayangkan kalau telegramnya ditunggu dulu baru kemudian dibentuk PDRI. Ya. Nah, ini penting, ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kenapa PDRI ini menjadi penting? Ya. Karena secara politik, ini mungkin ahli politik, ahli hukum lebih tahu ya. Begitu presiden dan wakil presiden itu dijatuhkan atau dikuasai oleh negara lain, ya, eksistensi RI ini bisa hilang. Ya, RI bisa hilang. Nah, daripada RI hilang, dibentuklah PDRI yang menjadi pengganti Republik Indonesia ini. Siapa ketua PDRI-nya waktu itu? Ya, Pak Safruddin ini. Jadi beliau memimpin selama 207 hari. Ya. Dengan itu RI eksis, tetap hidup, gitu ya. Jadi selama 7 bulan ya bergerilya di Sumatera, bergeser-geser dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh, gitu ya. Itu pemerintahan RI tetap berlangsung di tengah perang, gitu. Sehingga mau nggak mau Belanda negosiasi lagi karena nama kita di dunia internasional masih ada, tidak hilang. Jadi peran beliau untuk eksistensi RI ini sangat-sangat penting. Ya, tanpa adanya Pak SP ini sebagai ketua PDRI, Indonesia mungkin udah nggak ada, udah hilang. Ya, gitu. Jadi saya kira ini peran yang sangat penting ya, yang dari bagian 1 gitu. Semua artikel di bagian 1 ini semuanya menggambarkan pentingnya peran ini. Ya, semuanya, silakan baca satu-satu ya. Semuanya menggambarkan ini. Jadi saya tidak akan cerita satu persatu. Nah, kemudian lanjut ke bagian kedua. Nah, ini yang menarik. Mohon maaf Pak Nadi, waktu Bapak 5 menit lagi Pak. Waduh, masih ada 50 slide lagi nih. Masih banyak. Ya udah kita cepat aja ya. Nanti kita tanya jawab aja, kita perbanyak ya. Nah, bagian kedua ini tahun 50-an akhir ya. Nah, inilah muncul PRRI ya. Sebetulnya PRRI ini adalah timbulnya kekecewaan dari daerah-daerah, bukan cuma Sumatera ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, semualah ya, kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat pasca pemilu 55 gitu ya. Nah, kemudian bibit-bibit ini terakumulasi, kemudian diformalkan dengan dibentuk PRRI dan Permesta gitu. Dan yang kedua-duanya punya sayap militer ya, PRRI punya sayap militer, Permesta punya sayap militer. Nah, ini yang diperangi oleh Pak Karno waktu itu, gitu ya. Nah, ini bagian kedua ini penulis artikel semua di bagian kedua ini ya, ada beberapa artikel di situ, semuanya berpendapat bahwa PRRI itu bukan pemberontakan, tapi adalah bentuk kritikan dan kekecewaan. Ya, di sini saya contohkan di halaman 122 atau 52. Lanjut. Jadi bagian kedua bicara itu. Nah, kemudian bagian ketiga ini dinamika hubungan pusat dan daerah. Ini singkat saja cerita mengenai salah satu hasil dari perjuangan Pak Staf Negara adalah desentralisasi keuangan daerah dan otonomi daerah. Nah, dan ini sudah kita akui, kita bentuk dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Meskipun masih kekurangan eksekusinya. Lanjut. Nah, ini bagian yang paling penting menurut saya adalah bagian keempat. Ya, jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, kalau mau baca buku ini, kita sebagai pegawai Kemenkeu, boleh lompat langsung ke bagian keempat. Ya, ini paling relevan dengan kita, karena bagian keempat ini menjelaskan peran SP di bidang ekonomi dan keuangan Indonesia. Ya, di mana salah satu yang disoroti oleh para penulis di sini adalah keberanian SP untuk menerbitkan mata uang ori, atau punya ide atau mengusulkan menerbitkan mata uang ori ya sebagai pengganti mata uang Jepang gitu. Nah, di sini Pak SP harus meyakinkan wakil presiden nih, Pak Muhammad Hatta, karena Pak Muhammad Hatta awalnya agak enggan gitu, tapi setelah diyakinkan dengan argumentasi akhirnya disepakati dibentuk ori. Apa argumentasinya? Lanjut. Nah, ini ya. Jadi Pak SP berpendapat bahwa pemerintah waktu itu masih terbatas sumber dayanya.
negara itu masih kekurangan SDM, kekurangan kemampuan dan sebagainya. Jadi pemerintah ini tidak punya kontrol yang kuat atas kekayaan dan sumber daya ekonomi. Nah, oleh karena itu Pak SP, ini di buku ini halaman 290, punya pemikiran bahwa kepentingan individu dan swasta harus dilibatkan dalam perekonomian nasional. Ya, ini pendapat beliau. Ya. Kemudian beliau berpendapat bahwa ekonomi adalah juga political weapon atau senjata politik yang penting dan efektif. Bukan cuma gerilya fisik dan politik, enggak, tapi gerilya ekonomi juga penting. Nah, untuk eksekusi dari ide ini, ya bahwa individu harus masuk, swasta harus masuk, pemerintah harus punya kontrol atas mata uang yang berlaku, sehingga perlu mata uang sendiri nih. Kita nggak bisa bergantung mata uang lain. Nah, ini sejarahnya menarik kali-kalikunya kalau baca di buku ini, bagian keempat ini. Ya, jadi pemerintah perlu mata uang ori. Lanjut. Nah, ada yang menarik juga, ini buat saya paling nggak pribadi ya, bahwa beliau ini berpendapat bunga bank itu bukan riba. Saya agak terhenyak juga mendengar ini. Hah, bunga bank bukan riba ya? Ternyata Pak SP ini berpendapat bunga bank bukan riba. Memang yang saya tahu ini ada banyak pendapat ya. Ada banyak pendapat, tapi salah satu berpendapat bahwa bunga bank bukan riba itu adalah Pak SP. Nah, di buku ini juga disebutkan di halaman 318. Ya, almarhum Buya Ahmad Said Ma'arif, SP menuliskan sendiri dalam bukunya bahwa bunga bank itu bukan riba gitu. Nah, ini monggo silakan diskusikan ya. Ini akan seru diskusinya gitu mengenai hal ini. Gitu. Tapi Pak SP adalah salah satu yang berpendapat bahwa bunga bank bukan riba. Gitu sehingga ya beliau maju terus jadi BI, Gubernur BI, Menteri Keuangan, beliau maju terus gitu ya. Ini menarik ini. Ini kalau mau dibahas lebih dalam ini menarik banget nih. Lanjut. Nah, ini salah satu artikel yang saya rekomendasi untuk baca ya. Itu halaman 341 ini. Negarawan yang istiqomah ini sangat bagus ya, artikel ini sangat bagus di mana kenegarawanan beliau di sini sangat terlihat ya. Jadi beliau itu ingin atau berpesan gitu bahwa RI yang dibentuk berdasarkan UUD 45 dan Pancasila itu harus dipelihara dan dipertahankan ya. Nah, kemudian di bagian prolognya juga ada. Jadi sifat kenegarawanan beliau ya dalam artikel yang saya rekomendasikan ini itu sangat terlihat sekali. Lanjut. Nah, ini bagian kelima ini nanti saya skip aja, lanjut aja. Kemudian bagian kelima ini juga ada hal yang menarik ya, secara pribadi beliau ya. Itu bahwa beliau itu adalah sederhana, jujur dan tidak serakah. Ya. Ini 3 hal yang menurut saya disadari oleh kita semua sebagai ASN Kemenkeu. Sederhana, jujur, tidak serakah, simple, gitu. Ya. Nah, kemudian di bagian ke-6 ini awalnya saya bingung kenapa nama judulnya mempertimbangkan Safruddin, ya judul bagiannya. Ternyata buku ini dibuat tahun 2011, di mana waktu itu sedang diusulkan Bapak Safruddin Prawiradegara sebagai pahlawan nasional. Gitu. Jadi inilah mempertimbangkan Safruddin sebagai pahlawan nasional. Ini seperti rangkuman-rangkuman saja, ya rangkuman-rangkuman dari 1 sampai 5. Lanjut. Nah, ini ya, mungkin buku ini penting. Kenapa? Pertama, ruang lingkupnya lebih luas. Ya. Yang saya tahu, paling tidak ada 6 buku lain yang berisi biografi beliau, tapi rata-rata halamannya paling banyak 400 halaman. Ya. Saya lihat daftar isinya juga tidak selengkap daftar isi yang buku ini. Ini lengkap, ulasannya juga dari para sejarawan. Kemudian, corak pemikiran SP ya, dalam buku ini, baik segi politik, ekonomi, keuangan, masih relevan dengan kondisi kita sekarang, tahun 2022. Ya. Kemudian pesan-pesan beliau ini kental dibahas, tapi tidak ada kesan yang menggurui yang berlebihan, bahkan cenderung humble. Jadi anak-anaknya, keluarganya semua, udahlah nggak perlu diakui jadi pahlawan, nggak apa-apa, karena bapak saya udah pahlawan untuk saya. Istrinya juga sama. Para penulis juga tidak perlu dengan presiden, nggak perlu. Yang penting dihargai. Gitu. Jadi humble, gitu ya. Nah, kemudian salah satu kelebihannya adalah buku ini kita bisa baca dari bab yang mana saja, bebas. Tidak harus dari bab 1 terakhir nggak. Baca mau dari bab 3 dulu boleh. Baca bab 5 boleh. Baca bab 6 juga boleh.
bab 4 boleh. Gitu. Jadi kita bisa buka halaman berapapun sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Nah, ini beberapa potensi yang tadi saya sampaikan ya untuk perbaikan buku ini. Mungkin sebagai pemimpin keluarga juga kalau ada bukunya gitu ya, gimana beliau dalam keluarga, menurut saya kalau bisa ada yang cerita mengenai itu di buku ini akan sangat bagus. Karena nilai-nilainya itu luar biasa ya, kesederhanaan, kejujuran, integritas, loyalty gitu ya, berani membela keadilan, toleran, kemanusiaan penting. Kemudian kalau bisa ada timeline sejarah ya, gitu. Nanti di kalau timeline-nya sangat bagus ya, timeline sejarah di buku ini. Kemudian buku ini yang kurang adalah ilustrasi, foto, diagram atau yang seperti visual kurang ya. Cuma ada satu saya lihat gitu ya. Dari buku 630 cuma ada satu aja. Gitu. Padahal tadi pas waktu kita masuk ke acara ini kan tadi ada berbagai foto, berbagai video gitu ya. Itu harusnya kalau ditambahkan akan lebih menarik. Lanjut. Saya kira itu sebagai penutup salah satu teladan dari beliau yang perlu kita teladani adalah beliau itu adalah tidak pernah tergoda untuk korupsi, terkenal dengan reputasinya atas kejujuran, berani membela kebenaran atau keadilan, dan integritas yang solid. Ya, ini adalah untuk kita semua yang sangat penting. Saya kira demikian, Mas Munzir, Bapak-Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf karena memang waktunya yang terbatas. Sebetulnya saya ingin bicara lebih banyak lagi, tapi ya sudah. Saya kira demikian. Nanti kita diskusi lebih banyak. Terima kasih, Mas Munzir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadi, menarik sekali ulasan yang Bapak sampaikan. Ada kejutan buat Pak Nadi dan Bapak Ibu yang lain bahwa di tengah kita saat ini hadir sang penyunting, Bapak Haji Lukman Hakim. Assalamualaikum, Kang Lukman. Assalamualaikum, Pak Lukman. Kang Lukman bisa bergabung dengan kita? Sudah, belum terdengar suaranya? Ya, sudah terdengar, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Kang Lukman hari ini apa kabar? Mbak Maya, Mbak Yuni, ayo, Kang Lukman apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumpung sedang ada penyuntingnya nih langsung yang ikut juga berperan sebagai sekretaris panitia 1 abad, Bapak Mr. Syafruddin Prawanegara, kami mohon Kang Lukman bersedia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita dengarkan dengan seksama. Silakan Kang Lukman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bahwa buku ini akhirnya dibedah juga nih. Walaupun dulu ini diluncurkan di Kementerian Keuangan ini. Yang atas disampaikan Ibu Sri Mulyani ini diluncurkan di Kementerian Keuangan. Itu ruangan penuh itu. Lalu acara 1 abad Pak Syafruddin ini kita mulai di auditorium Bank Indonesia. Bank Indonesia, betul. Dihadiri oleh Wakil Presiden Profesor Budiono. Beliau bagus sekali. Lalu saya ingin tambahkan, sebenarnya selain buku ini masih ada satu lagi yang ditulis oleh Profesor Dalam Raharjo. Ekonomi neoklasik, pemikiran Syafruddin Prawanegara. Jadi ketika saya berhitung ini sudah hampir selesai, saya baru sadar ternyata pemikiran ekonomi Syafruddin kurang dibahas dalam berbagai tulisan ini. Maka saya kemudian menghubungi Profesor Dalam Raharjo. Saya tahu Pak Adam itu biasa kalau menulis gak pernah pendek, pasti panjang. Beliau akan menulis 20-50 halaman. Ternyata bukan itu. Ternyata beliau menulis 7 bab. Jadi 1 buku sendiri. Demikian lebih jalan. Ekonomi neoklasik. Saya kira menarik. Bukunya ketelingsot belum ketemu tadi. Kemudian soal riba tadi itu ada juga kita bikin tulisan, kita kumpulkan tulisan Pak Syafruddin tentang mempertimbangkan ekonomi Islam apakah bunga bank haram. Pak Syafruddin itu dengan yakin mengatakan bunga bank itu selama masih dalam perhitungan yang wajar itu bukan riba. Itu di berbagai di kumpulan tulisan saja ada itu. Ada pembangunan, ada buku tentang ekonomi dan sebagainya. Nah di luar itu saya ingin sampaikan bahwa di luar jasanya di bidang politik,
menurut Pak Fahri Ali, jasa paling besar dari Sapridin adalah justru di bidang ekonomi keuangan. Dikatakan tadi bahwa penggagas uang rupiah itu Pak Sapridin. Anehnya Bung Hatta, wakil presiden waktu itu nggak setuju. Dan agak naif jawaban Hatta itu, kata Bung Hatta, nanti kalau kita bikin uang, nanti saya ditangkap karena dituduh memasukkan uang. Kata Pak Sapridin, kalau Bung mau ditangkap bukan karena memasukkan uang, tapi karena Bung memerdekakan Indonesia. Jadi sudah perdebatan diskusi agak panjang, akhirnya Bung Hatta setuju, lalu diterbitkanlah uang Republik Indonesia. Pak Sobari itu bercerita, ketika uang rupiah ori itu diluncurkan, masyarakat menyambut dengan sangat bahagia itu. Bahkan di beberapa tempat itu pakai upacara. Uangnya itu dibungkus oleh bendera merah putih, jadi pakai jikir segala itu. Sejak itu terjadi perang uang itu, perang uang di mana-mana. Jadi uang ori ini kemudian di beberapa tempat yang di daerah pendudukan itu menang. Tetapi Belanda kan banyak uang. Dia punya uang sisa Jepang, dia punya juga gulden itu. Maka uang itu kemudian ditabur di daerah pendudukan sehingga ori melemah. Jadi Sapridin ini dia penggagas uang Republik, uang rupiah itu. Yang kedua juga beliau inilah yang kemudian memangkas ori itu. Kita kenal ada uang, ada gunting Sapridin, betul-betul digunting uang itu. Yang kiri berlaku, yang kanan disimpan di bank, betul-betul digunting. Itu cara Sapridin menyelamatkan ori, karena nggak tahan diserang oleh Belanda sehingga nilainya menjadi lalu. Nasionalisme itu juga ternyata nggak selamanya bagus. Kalau yang berlebihan itu nggak bagus. Karena di mana-mana daerah-daerah kemudian bikin uang ori itu. Ada ori Sumatera Utara, ada ori Banten, ada ori Jawa Timur, dan sehingga itu makin menurunkan nilai ori. Jadi Sapridin punya gagasan, sudah kalau gitu kita pangkas saja, dipangkas, sehingga akhirnya lama-lama hilang uang itu. Saya kira ini beberapa tambahan. Saya bersyukur bahwa buku ini akhirnya dibahas oleh kita semua. Dan yang menjadi pertanyaan saya dari awal itu, kenapa sebagai penggagas uang rupiah, kok foto Pak Sapridin belum juga muncul di uang rupiah kita? Sekarang kan yang mengeluarkan rupiah itu kan Kementerian Keuangan, bukan hanya gubernur, bukan hanya BI, tapi juga bersama Kementerian Keuangan. Berdasarkan undang-undang tentang keuangan, kan begitu kan? Kementerian Keuangan juga mendatangkan, seperti itu Pak Sapridin mendatangkan uang rupiah. Jadi itu sudah dipikirkan, sehingga jangan kita melupakan menghilangkan peran Pak Sapridin itu, yaitu dengan mencantumkan foto beliau dalam mata uang rupiah yang digagas oleh beliau. Iya. Kang Lukman, kita tahu warisannya Pak Sapridin ini tak pernah main-main. Kedaulatan bangsa yang terjaga, kemudian uang yang sekarang pun masih bisa kita nikmati. Jadi setelah satu abad peringatan Mr. Sapridin itu, kira-kira apa yang telah dicapai gitu Pak setelah dilaksanakan peringatan satu abad itu? Apakah ada dampaknya waktu itu dilakukan sampai saat ini? Minimal menurut saya, kita bangsa ini akhirnya bisa berdamai dengan sejarah. Karena pada tahun 2011 itu alhamdulillah Pak Sap dikukuhkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden SBY. Di mana-mana tanggal 19 Desember sekarang diperingati sebagai hari bela Hari negara, Pak. Hari bela negara. Kita sudah berdamai. Dulu kan Sapridin sudah ikut PRRI, sudah ikut RPI, ikut juga petisi 50. Ini jadi kayak kucing kurang betul, dihindari betul nama Sapridin itu. Sekarang alhamdulillah sudah muncul. Kalau di BI dalam itu ada gedung namanya Gedung Sapridin, bersebelahan dengan Gedung Radius Prawira. Nah, yang saya kira harus diwariskan oleh kita, saya sampai sekarang itu terkagum-kagum membaca bagian ini. Di biografi Sapridin yang ditulis oleh Ayub Rasidi, itu ada penggalan cerita begini. Sesudah Sapridin turun gunung menyatakan menyerah kepada Republik, beliau dijemput oleh utusan Jenderal Nasution untuk dibawa ke Jakarta. Sebelum dibawa ke tempat itu, Sapridin minta waktu. Dia mengatakan, itu di satu tempat saya ada menyimpan emas batangan yang tadinya dimaksudkan untuk perjuangan PRRI.
Tapi kenapa dari ini sudah selesai, maka itu akan saya serahkan kepada negara. Yang tahu tempat persembunyian emas itu hanya Safruddin dan satu stafnya. Lalu bersama utusan Pak Nasution berangkat mereka ke hutan, ditemukan. Yang ditemukan ternyata 29 kg emas batangan. Kalau saya pikir nggak akan begitu. Terketos staf itu kita kasih aja 10 kilo udah pasti tutup mulut jatuh. 29 kalau 19 kilo untuk saya, 10 kilo untuk staf, ini saya kira urusan selesai, cincang lah udah. Tapi seperti itu begitu, dia itu diserahkan dulu. Diserahkan resmi dalam satu perintah kepada Gubernur BI, Mayor Jenderal Sumarno SH, ayahnya Ibu Rini Pade itu. Nah, setelah menyerahkan itu, beliau kemudian dikarantina, dibuang ke Jawa Tengah. Karena walaupun sudah amnesti, beliau tetap dianggap sebagai pemberontak yang harus dihukum. Baru bebas sesudah Orde Baru. Saya kira susah mencari figur seperti dibayangkan. 29 kg emas, coba dia yang tahu tempat menyimpannya. Kalau diserahkan pada negara, yang kemudian negara justru memenjarakan dia. Jadi saya kira integritas yang luar biasa. Ya, baik Kang Lukman, saya mengundang pembedah kita 2 orang, Pak Nahdi dan Mbak Rian, untuk mungkin bisa menyampaikan setelah membaca buku ini, apa kira-kira menurut pandangan Pak Nahdi dan Mbak Rian yang bisa langsung disampaikan kepada penyunting. Silakan Pak Nahdi dulu. Baik, terima kasih Mas Munzir. Terus terang saya kaget Pak Lukman, karena kami nggak dikabarin Pak Lukman mau hadir Pak. Jadi tadi saya semangat sekali menerangkan Bapak. Terima kasih sekali Bapak atas bukunya Pak. Terus terang ini sangat menarik sekali Pak buku ini Pak. Tadi yang Bapak ceritakan mengenai kejujuran beliau 29 kg emas itu ya, itu di buku ini ada, ini bikin saya merinding ini. Jadi dalam buku itu bercerita memang bahwa tahun 58 sampai 61 ya, itu istri beliau itu membawa-bawa 29 kg emas dalam kantong-kantong yang kecil-kecil ya Pak Lukman ya. Dan itu kalau beliau nggak punya integritas, Bapak Ibu sekalian, Mas Munzir, semua yang hadir di sini, itu bisa ditilep 1 kg aja bisa itu. Iya, iya. Bisa banget. 10 juga bisa, 10 kg. Bisa, 10 juga bisa. Bisa banget. Tapi luar biasanya integritasnya, kejujurannya, loyalitasnya pada negara. Beliau serahkan semua ke negara. Masuk kas negara semua. Itu nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada nggak seperti itu. Mudah-mudahan masih banyak ya Pak Lukman ya. Gitu. Tapi itu sungguh kejujuran yang sangat luar biasa. Dan kesederhanaan beliau, ya itu nanti Mbak Rian juga udah baca. Itu. Waktu melahirkan, ini di bukunya, di buku kisah 207 hari ya. Ya, itu ya. Waktu beliau melahirkan, itu bahkan untuk membeli gurita buat bayi, kalau bayi kan pakai gurita di perutnya tuh ya, diikat gitu, itu nggak ada, nggak punya uang. Beliau tuh sederhana sekali. Nah itu menurut saya itu luar biasa lah. Mungkin Mbak Rian, tambahkan Mbak Rian. Silakan Mbak Rian. Ya, baik. Sebelumnya, selamat pagi Pak Lukman. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa langsung berinteraksi dengan Pak Lukman. Ini kejutan benar-benar Bang Munzir, terima kasih sekali. Kalau tadi Pak Nahdi sudah menyampaikan, saya lebih tekanan batin karena menyampaikan dan sudah tahu ada Pak Lukman di tengah-tengah kita. Baik, setelah saya membaca buku ini, Pak, terima kasih sekali telah menyunting buku yang luar biasa ini ya, Pak Lukman. Dan ini benar-benar memberi masukan bagi kami generasi muda. Jadi teman-teman generasi muda, baik yang muda maupun yang senior sebenarnya, ini recommended buku yang sangat rekomendasi. Karena banyak sekali value-value dari Pak Safruddin Prawira yang dapat kita teladani. Jadi meskipun ini tuh seperti epos ya, cerita tentang pahlawan ya, kita pasti senang cara menceritakannya tuh seperti epos gitu Pak. Jadi ini sangat menarik sekali bukunya ya. Itu banyak sekali value-value yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Salah satunya saya melihat dari perspektif generasi muda ya. Salah satunya adalah Pak Safruddin ini sebenarnya memiliki privilege
karena beliau lahir dari dua orang ayah dan ibu yang sebenarnya keturunan ningrat. Dan beliau juga berkesempatan untuk sekolah tinggi. Pada zamannya itu sarjana udah luar biasa sekali, sekolah tinggi. Namun beliau tidak serta-merta menggunakan privilege ini sembarangan, justru menggunakan privilege ini untuk membantu dan membangun negeri ini sehingga memberikan manfaat yang banyak bagi bangsa dan negara. Jadi itu salah satu yang benar-benar harus kita notice ya sebagai generasi muda. Sekarang lebih mudah untuk mendapatkan pendidikan, lebih mudah untuk mendapatkan informasi, merdeka dalam belajar. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya privilege itu untuk dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dan lebih besar bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih Mbak Rian. Terima kasih Mbak Rian. Ya, baik Bapak, kami akan melanjutkan sesi kedua untuk pembedahan buku, tapi sebelum dimulai, kami mohon Bapak menyampaikan pesan-pesan untuk generasi saat ini yang ada di DJKN, apa yang bisa kami lakukan untuk menjadikan Pak Syafruddin Prawira ini sebagai inspirasi gitu. Silakan Pak. Saya kira banyak, misalnya tadi disebut soal PDRI. Jadi Pak Syafruddin walaupun beliau mendapat mandat, beliau tahu dapat mandat dari Bung Karno, dari Bung Hatta, tapi nggak serta-merta beliau mengumumkan dia sebagai ketua PDRI. Jadi begitu beliau mendengar Jogja dibom, lalu Bukit Tinggi juga dibom, oleh itu Pak Asap langsung lari ke rumahnya, dulu istilahnya ke komisaris pemerintah pusat di Sumatera, Mr. Teguh Hasan. Beliau berunding. Teguh Hasan itu menolak. Apa dasar kita nggak punya mandat. Gitu. Kata Pak Asap, ini bukan soal ini soal kedaulatan bangsa, harus kita segera apa. Nah, ketika tercapai persetujuan, Pak Asap juga mengundang Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat. Kalau sekarang Pangdam Sumatera, Kolonel Hidayat. Jadi berunding. Semuanya selalu dibicarakan secara dibesarkan. Ketika disepakati untuk mengumumkan pembentukan PDRI, itu lalu saling menolak untuk menjadi ketua. Kata Pak Asap, yang paling senior di sini Teguh Hasan. Teguh yang menjadi ketua PDRI. Kata oh tidak, katanya. Di sini yang paling senior saudara Syafruddin, karena yang Syafruddin itu menteri, jabatannya paling senior. Jadi yang paling berhak Syafruddin. Jadi sudah saling engkel-engkelan saling menolak. Barulah pada saat terakhir Pak Syafruddin setuju. Dan itu pun beliau tidak menggunakan nama presiden. Itu yang sampai sekarang menjadi kita itu menjadi perdebatan di kalangan pengawal. Karena saya tidak menerima mandat, tidak pernah melihat mandat. Maka saya merasa jabatan kedua cukup. Kita kan berjuang bukan untuk mencari jabatan, tapi untuk jabatan republik. Iya betul. Saya kira inisiatif. Iya betul. Inisiatif yang lahir dari panggilan tanah air ya Kang ya. Bukan. Iya betul. Ya. Apakah Pak Asap ini presiden kedua atau bukan? Ini di kalangan para ahli hukum itu terjadi perdebatan. Di buku ini ada tulisan Profesor Jimli Siddiqi. Menurut Profesor Jimli, secara hukum tidak perlu ada keraguan bagi kita untuk menyatakan bahwa Syafruddin Prawira selama masa PDRI pada 19 Desember 48 sampai dengan 13 Juli 49 adalah presiden negara dan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Negara kepada kepala pemerintahan Republik Indonesia yang memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi zaman itu kata Pak Jimli, zaman darurat, jadi jangan semuanya dinilai secara normal. Dalam zaman darurat tidak bisa kita menilai sesuatu secara normal. Jadi kata Pak Jimli, nggak ada keraguan, Pak Syafruddin presiden kedua. Iya, karena saat itu sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan ya Kang ya. Karena kemudian juga beliau ini diakui eksistensinya oleh TNI, oleh Pak Besar Jenderal Sudirman.
Sudah itu kemudian beliau membentuk komisaris PDRI di Jawa. Itu Pak Nas, Pak Simatupang, Pak Dirman semua mengakui eksistensi Syafruddin. Nah yang menarik menurut saya, ini saya kalau cerita ini suka merinding kan. Ini luar biasa. Jadi itu dan PDRI umumnya itu tidak setuju dengan pernyataan Rumruyan. Karena bagi mereka kok Soekarno-Hatta yang dalam penjara berunding dengan orang yang memenjarakan dengan Belanda, itu nggak betul. Jadi karena itu Syafruddin PDRI merasa ditinggalkan. Lah yang berjuang tuh kami, kok yang berunding Soekarno. Hampir-hampir kemudian PDRI tidak mau menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Lalu dijemputlah beliau ini oleh 3 utusan Presiden, Nasir, Lemena, dan Abdul Halim. Sudah dibujuk, baru akhirnya Syafruddin terakhir menyatakan bersedia menyerahkan kembali mandat. Maka pada tanggal 13 Juli 1949 diadakanlah sidang kabinet. Menteri Simatupang ini berbicara 2 tokoh. Pertama, tokoh yang berjuang di meja perundingan dengan susu dan keju, yaitu Bung Hatta dan teman-teman. Lalu yang kedua, tokoh yang berjuang di hutan belantara, yaitu Syafruddin teman-teman. Apa yang menarik? Yang menarik adalah pada bagian akhir Pak Syafruddin mengatakan terhadap pernyataan Pandurian Rum, PDRI tidak punya sikap. Tetapi segala risiko yang akan ditimbulkan oleh Rumruyan, kami siap hadapi bersama. Saya kira itu hanya seorang negarawan besar yang bisa mengatakan seperti itu. Iya. Kalau bukan negarawan, kalau cuma politisi, apalagi politisi kaleng-kaleng, itu nggak akan bicara seperti itu. Ya. Itu dikemukakan dalam buku, ya sekarang sudah menjadi buku klasik itu, laporan dari bandara yang ditulis oleh Pak Simatupang. Pak Simatupang mencatat dengan detail itu bagaimana ucapannya Pak Syafruddin itu. Walaupun menentang Rumruyan, tapi mengatakan terhadap Rumruyan tidak punya sikap, tapi kalau akibat itu ada sesuatu, kita hadapi bersama. Apakah masih ada tokoh yang seperti itu sekarang, yang mau bicara seperti itu sekarang? Semoga masih ada, Kang. Semoga masih ada. Mandat juga coba tunjuk kembalikan. Tapi ada kan yang diberi mandat, malah mandatnya nggak pernah kembali. Iya, betul. Saya tapi ada yang begitu. Saya beri itu seperti itu. Iya. Baik. Harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Insya Allah. Amin. Ya. Baik, Kang, terima kasih banyak atas kehadiran yang bagi kami sangat kejutan luar biasa. Kebanggaan juga karena penyunting ada di tengah-tengah kami yang juga ikut bisa berbagi dengan kami banyak hal dan menambah juga sudut pandang kami terhadap pembuatan buku ini. Mudah-mudahan kita akan bisa berkesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Kami mohon izinkan untuk melanjutkan bedah buku untuk pembedah yang kedua. Terima kasih. Terima kasih Kang Lukman. Ya, Bapak Ibu sekalian, 15 menit ke depan saya serahkan ke Mbak Rian. Silakan Mbak Rian. Baik, terima kasih Mas Munzir. Mungkin bisa di-share ya laptop dari saya. Ini sepertinya saya kena prank berkali-kali nih sama Mas Munzir. Yang pertama saya nggak tahu ternyata dipasangkan oleh Pak Nahdi eselon 3. Yang kedua ini buku ternyata tebal sekali. Yang ketiga luar biasa sekali dipertemukan langsung oleh Pak Lukman ya. Suatu kehormatan. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya saya untuk membedah buku dari Mr. Syafruddin Prawiranegara, Pemimpin Bangsa dalam Pusara Sejarah. Saya berusaha untuk membaca dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan saya, kalau tadi Pak Nahdi telah menjelaskan dari buku tersebut bagaimana bab 1, bab 2, bab 3. Kalau saya mungkin akan sedikit berbeda ya perspektifnya. Akan lebih cenderung kalau seperti Pak Syafruddin. Jadi Pak Syafruddin itu adalah salah satu tokoh yang cenderung substance over form. Jadi beliau itu tidak peduli apapun bentuknya, yang penting saya inti dari pekerjaan atau tugas itu tersendiri. Jadi saya mengambil sari-sari dari buku itu tersebut, sehingga saya sarikan dalam
presentasi berikut ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, sebelumnya sebenarnya telah disampaikan oleh Pak Nahdi bahwa buku ini terdiri dari 631 halaman dan merupakan kumpulan makalah yang terbagi dalam 6 bagian. Kalau Pak Nahdi mungkin bacanya dari depan ya, kalau saya dari belakang jujur. Karena ternyata memang benar, dari belakang itu adalah kesimpulan-kesimpulan dari yang di depan. Jadi saya bisa dapatkan semuanya dari belakang terlebih dahulu, sehingga secara detail saya baru baca dari depan. Jadi terserah sih Bapak Ibu sekalian kalau misalnya nanti ingin membaca buku ini dari bab mana saja, karena sebenarnya satu sama lain kalaupun tidak secara berurutan pun akan relate gitu. Kemudian terdiri dari 43 chapter, totalnya sebenarnya 46 penulis, termasuk dari sambutan Pak Budiono, prolog, dan juga epilog. Dan buku ini ditulis dalam rangka 100 tahun dari Pak Syafruddin Prawiranegara. Sebagaimana tadi telah disebutkan juga oleh Pak Nahdi. Mungkin sedikit pengulangan-pengulangan, mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai upaya supaya Pak Syafruddin Prawiranegara itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Karena apa? Karena untuk mengangkat Pak Syafruddin Prawiranegara menjadi pahlawan nasional itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena butuh 3 kali usaha untuk mengajukan Pak Syafruddin menjadi pahlawan nasional. Yang pertama adalah tahun 2000, yang kedua 2009, dua-duanya gagal, dan yang terakhir adalah berkat usaha dari teman-teman ini, Bapak Ibu sekalian yang berusaha dalam memperingati 100 tahun Pak Syafruddin ini, akhirnya Pak Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2011. Jadi Kang Lukman luar biasa sekali nih dalam perannya mengangkat Pak Syafruddin Prawiranegara sebagai pahlawan nasional. Oke, next. Nah, Pak Syafruddin Prawiranegara ini karirnya ada banyak sekali ya, maksudnya ada banyak perjalanan dari karir Pak Syafruddin Prawiranegara. Sebelum beliau menjadi menteri, beliau sendiri sebenarnya aktif dalam beberapa aktivis pemuda ya, dalam kampus, kemudian jadi editor juga dalam surat kabar. Dan setelah kemerdekaan beliau diangkat menjadi Menteri Muda Keuangan Indonesia, kemudian menjadi Menteri Keuangan 2 kali, kemudian Menteri Kemakmuran, sebelum akhirnya diangkat menjadi Ketua PDRI, kemudian setelah itu menjadi Wakil Perdana Menteri, dan yang terakhir sebelum adanya PRRI, beliau adalah Gubernur Bank Indonesia. Oke, next. Nah, kalau berbicara tentang Pak Syafruddin Prawiranegara, itu pasti tidak bisa dilepaskan dari PDRI dan PRRI. Pak Nahdi tadi telah menjelaskan bahwa memang benar, saya ingat betul bahwa dalam buku sejarah itu dulu SMP kalau nggak salah, saya itu ingat sekali bahwa pemerintahan darurat Republik Indonesia itu diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara. Kemudian saya sempat curious gitu loh, karena di bagian belakang itu, di bagian bab pemberontakan PRRI, itu tokohnya sama, Mr. Syafruddin Prawiranegara. Dan itu kayak suatu hal, 2 hal yang bertolak belakang gitu. Itu ketika itu tahun 2002-2003. Namun karena waktu itu mungkin akses informasi, curiosity saya tidak bisa terpuaskan gitu. Jadi baru mungkin setelah tahun 2011 adanya buku ini, salah satunya itu merupakan salah satu switch button ya. Ternyata PRRI itu tidak seperti kalau anak SMP mungkin ya, melihatnya kalau pemberontakan itu sesuatu hal yang sangat radikal gitu ya. Ternyata nggak seperti itu gitu. Seperti disampaikan Pak Nahdi tadi juga bahwa PRRI ini sebenarnya adalah perang saudara. Jadi bukan ingin membebaskan diri dari Republik Indonesia seperti GAM, seperti Papua. Namun ini sebenarnya adalah ikhtiar terakhir karena kekecewaan terhadap kebijakan dari Presiden Soekarno ketika itu yang dianggap inkonstitusional. Karena Pak Syafruddin Prawiranegara ini adalah tokoh yang sangat militan. Beliau selalu mengkaitkan dengan konstitusi, mengkaitkan dengan Pancasila. Kalau misalnya bertentangan, beliau pasti akan sangat mengkritisi hal tersebut. Gitu. Oke, next. Baik.
Nah, kalau misalnya kita berbicara buku tentang Pak Syafruddin itu tidak elok kalau kita tidak mengenal Pak Syafruddin lebih dalam lagi ya. Kalau selama ini kita sebagai insan DJKN mungkin mengenal Pak Syafruddin Prawiranegara itu, Syafruddin Prawiranegara itu hanya sekedar alamat gedung Syafruddin Prawiranegara, Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 2 sampai 4, Jakarta Pusat. Nah, itu sebaiknya kita sebagai insan DJKN sebenarnya harus tahu lebih dalam sebenarnya Pak Syafruddin Prawiranegara itu seperti apa gitu, mengenal lebih dalam lagi, karena salah satu hal yang tujuan dari diterbitkannya buku ini adalah untuk merecall kembali Pak Syafruddin Prawiranegara itu, karena jasa beliau itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena tanpa Pak Syafruddin Prawiranegara itu negara Republik Indonesia itu tidak akan hilang. Jadi akan ada satu periode yang hilang gitu. Jadi ketika Pak Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta karena agresi militer Belanda II, itu terjadi kekosongan pemimpin. Jadi ada vacuum of power. Sebuah negara itu tidak bisa ada vacuum of power, apalagi ketika itu Indonesia sedang merdeka ya, baru beberapa tahun ya, 3 tahun merdeka. Jadi kayak psikologinya tuh lagi caper-capernya dengan dunia internasional untuk diakui kedaulatannya. Nah, kalau misalnya pemimpin negaranya Dwi Tunggal itu telah jatuh, maka ada kekosongan vacuum of power yang diharapkan oleh Belanda itu supaya negara Indonesia bisa jatuh lagi menjadi jajahan Belanda. Namun karena berkat Pak Syafruddin Prawiranegara itu, beliau kalau bahasa sekarang mungkin bilangnya satset gitu ya. Jadi nggak perlu, tadi disampaikan bahwa mandatnya itu nggak sampai ke Pak Syafruddin Prawiranegara itu, sampai beliau menjadi ketua PDRI pun nggak sampai gitu. Tapi beliau tahu bahwa ini itu darurat, jadi harus di take over pemerintahan negara Republik Indonesia. Apapun bentuknya, beliau mau dibilang ketua atau presiden sebenarnya bukan hal yang matters buat beliau gitu. Makanya saya tadi bilang bahwa Pak Syafruddin itu kalau menurut saya substance over form ya, karena beliau yang penting saya melaksanakan mandat tersebut, saya tidak peduli apapun sebutannya. Kemudian Pak Syafruddin ini ternyata adalah salah satu sosok yang sangat pionir. Nah, kenapa pionir? Jadi kalau misalnya dibilang siapa tokoh yang sangat Kementerian Keuangan sekali, saya rasa Pak Syafruddin Prawiranegara. Kenapa? Karena beliau ini banyak sekali hal-hal yang awalnya muncul dari gagasan Pak Syafruddin itu. Yang pertama tadi disampaikan juga bahwa uang Republik Indonesia. Setiap tanggal 30 Oktober kita merayakan Hari Uang Republik Indonesia. Itu siapa yang mencetuskan pertama kali? Pak Syafruddin. Karena beliau adalah yang mampu melobi Pak Hatta, seperti disampaikan Kang Lukman tadi, melobi Pak Hatta untuk menerbitkan uang Republik Indonesia. Jadi dalam buku ini juga disebutkan bahwa kalau bisa diubah nih, kalau Sumpah Pemuda itu bisa ditambah 1, yaitu bermata uang 1, yaitu uang Republik Indonesia, kayak gitu ya. Jadi uang Republik Indonesia itu adalah pencetusnya adalah Bapak Syafruddin Prawiranegara. Kemudian ini Gunting Syafruddin. Ini kalau misalnya saya keliru boleh dikoreksi ya. Gunting Syafruddin Prawiranegara. Disampaikan tadi, jadi ketika itu adalah setelah konferensi media bundar, Indonesia itu mewarisi utang Belanda. Sedih ya. Jadi maksudnya habis dijajah hutangnya Belanda, kita juga mewarisi hutangnya gitu, yang nggak enak-enak gitu. Hutangnya tuh kalau nggak salah 4,2 miliar ketika itu. Nah, kemudian suasana ekonomi ketika itu juga sedang tidak stabil, di mana terjadi inflasi yang tidak terkendali. Maka dari itu Pak Syafruddin ini memberikan gagasan untuk melakukan gunting Syafruddin. Disebutnya gunting Syafruddin karena ketika itu uang pecahan 5 rupiah ke atas literally dipotong menjadi 2 bagian. Yang satu
digunakan sebagai alat pembayaran bernilai setengahnya. Jadi kalau misalnya Rp5 menjadi Rp2,5, yang satunya lagi digunakan untuk obligasi atau pinjaman nasional. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa gagasan dari Pak Syafruddin ini, Gunting Syafruddin itu menjadi salah satu cikal bakal dari obligasi retail. Bisa jadi seperti itu ya, karena saya sudah mengecek di websitenya DJPPR bahwa memang ada peraturan di tahun 1950 kalau nggak salah ya, itu terkait dengan obligasi lama istilahnya, dan baru dikembalikan 30 tahun kemudian, tahun 1980. Jadi untuk mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin ini, Pak Syafruddin itu, jadi beliau itu sangat integritasnya sangat luar biasa ya. Jadi tidak memberitahukan kebijakan ini, jadi kayak ujuk-ujuk keluar gitu loh bahasa Jawanya ya. Jadi even itu keluarganya, even itu istrinya pun tidak diberitahu bahwa besok nih akan ada keluar kebijakan tentang Gunting Syafruddin Prawira Negara. Jadi nggak ada kesempatan buat jaga-jaga, mengamankan uangnya, menukarkan uangnya menjadi pecahan yang lebih kecil, itu nggak ada. Jadi itu merupakan salah satu bagaimana Pak Syafruddin Prawira Negara menjaga integritasnya. Kemudian ini mungkin akan relate dengan kita sebagai insan DJKN ya, kekayaan negara. Disampaikan oleh Pak Lukman tadi bahwa Pak Syafruddin itu menyimpan 29 kg emas. Dan ketika PDRI itu emas itu dibawa kemana-mana, digembol bahasa Jawanya, digembol kemana-mana oleh Bu Lili. Bu Lili itu istrinya Pak Syafruddin ya. Dan yang tahu itu ya cuman circle terdekatnya Pak Syafruddin sendiri ya. Terkait emas 29 kg itu. Dan itu akhirnya setelah PRRI, emas itu dikembalikan ke, kalau nggak salah, ke Juanda ya, kalau nggak salah, untuk dijadikan kekayaan negara. Nah, ini bisa jadi merupakan salah satu beliau sangat integritas dan kemudian pionir dalam hal kekayaan negara. Dalam artian bahwa beliau menyadari bahwa emas 29 gram ini bisa menjadi salah satu modal untuk membiayai dari pembangunan Republik Indonesia sebagai kekayaan negara. Oke, next. Oke, pemikiran Pak Syafruddin. Pak Syafruddin ini saya tadi sempat sampaikan bahwa banyak sekali value-value yang ada dalam buku ini. Jadi pemikiran Pak Syafruddin ini yang paling saya highlight itu adalah beliau ini visioner. Sekitar tahun 1950, even itu kan 60 berapa tahun ya? 70 tahun yang lalu, pemikiran-pemikiran Pak Syafruddin itu masih relate dengan kondisi sekarang. Beberapa pemikiran-pemikiran beliau itu masih menjadi acuan, bahkan guidance untuk kita di masa sekarang gitu. Salah satunya misalnya kayak BI ya. Beliau itu mengusulkan bahwa BI itu harus independen, tidak di bawah pemerintah. Nah, itu menjadi salah satu dasar di mana pemikiran Pak Syafruddin itu menjadi salah satu dasar untuk pembentukan Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi visioner sekali. Terus kemudian tadi masalah pemikiran ekonomi syariah. Nah, pemikiran ekonomi syariah dikaitkan dengan Islam, ekonomi dikaitkan dengan Islam. Bagaimana beliau mengkritisi bahwa ekonomi itu, kenapa suatu negara ekonominya hancur, karena menurut beliau itu ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari agama, gitu. Jadi suatu negara ekonomi hancur karena biasanya tidak bisa mengkorelasikan ekonomi itu dengan agama, value-value dari agama. Jadi ekonomi syariah itu sudah ada mungkin dari pemikiran-pemikiran Pak Syafruddin, bibit-bibit ekonomi syariah itu, dan sampai sekarang juga masih terus dikaji. Bahkan Pak Syafruddin itu selalu berpikir bahwa ekonomi syariah ini harusnya bisa nih sampai ke
bagian terkecil, bagian terendah dari lapisan masyarakat. Jadi baru saja nih, jadi Komite Nasional Ekonomi Syariah yang sekarang ini ya, itu juga berdasarkan masukan dari Pak Wakil Presiden, itu harus bisa menggait lapisan bawah masyarakat. Jadi harus bersifat inklusif gitu. Jadi dalam waktu dekat ini kebetulan di Bandung akan diadakan Pekan Ekonomi Syariah supaya literasi dari masyarakat terkait dengan ekonomi syariah itu akan lebih baik lagi, lebih kaya lagi. Jadi itu sebenarnya pemikiran ekonomi syariah supaya bersifat inklusif itu ternyata sudah ada nih dari zaman Pak Syafruddin Prawira Negara. Jadi hal-hal tersebut yang kadang-kadang mungkin pemikiran Pak Syafruddin itu bahkan 10-15 kali lebih maju daripada general people gitu. Jadi beliau itu pemikirannya sangat visioner sekali. Nah, kemudian izin Mbak Rian, ya, 3 menit lagi ya. Oh siap, nggak berasa ya Mas. Oke, jadi gelisah ini sebenarnya yang selalu disampaikan oleh Bu Sri Mulyani Indrawati bahwa kita sebagai insan Kementerian Keuangan sebaiknya selalu merasa gelisah, berpikir apa yang terbaik bagi negeri ini, gelisah jika belum bisa memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Itu yang terjadi oleh Pak Syafruddin. Jadi beliau itu adalah sosok yang mewakili yang mungkin dibicarakan oleh Bu Sri Mulyani Indrawati selalu yang disampaikan oleh beliau itu, ayo kita sebagai insan Kementerian Keuangan harus selalu merasa gelisah. Kita harus gelisah ketika belum bisa memberikan hal-hal yang baik, hal-hal kontribusi bagi bangsa dan negara ini. Nah, Pak Syafruddin itu selalu merasa gelisah, sehingga pemikiran-pemikiran beliau itu selalu visioner, selalu berkembang, gitu ya. Kemudian militan. Nah, disampaikan di depan bahwa Pak Syafruddin itu selalu menarik ke belakang hal-hal yang mau beliau langkah-langkah yang akan diambil itu selalu ditarik ke konstitusional, undang-undang dasar, ke Pancasila. Jadi beliau itu sangat militan. Pokoknya demi bangsa dan negara harus sesuai dengan dasar dan konstitusi dari Republik Indonesia ini. Mungkin itu adalah salah satu dari tercetusnya PRRI ya. Beliau untuk bergabung dalam PRRI karena tidak setujunya dengan sifat demokrasi terpimpin dari Presiden Soekarno karena tidak, menurut beliau ini inkonstitusional atau tidak sesuai dengan konstitusi. Kemudian religius, jelas. Sebenarnya ada perjalanan religius dari Pak Syafruddin ini sampai beliau akhirnya memilih untuk bergabung dengan Partai Masyumi. Dan ada salah satu buku yang berjudul mengulik tentang Pak Syafruddin itu adalah Syafruddin Prawira Negara lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun rezim pemerintahannya, Pak Syafruddin itu selalu mengedepankan value-value dari baik itu sosial maupun agama. Kemudian yang terakhir adalah berani. Berani di sini adalah Pak Syafruddin itu selalu berani untuk mengambil kebijakan, even itu tidak populer gitu. Jadi beliau tidak takut kehilangan fans gitu kalau zaman sekarang ya. Beliau tidak takut pencitraannya buruk. Yang beliau fokuskan adalah ini terbaik loh buat bangsa dan negara menurut beliau ya. Jadi saya tidak peduli kalau misalnya fans saya berkurang. Kalau misalnya beliau hidup zaman sekarang, saya nggak peduli kalau follower Instagram saya berkurang gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, next. Nah, kalau kita berbicara Pak Syafruddin, kita tidak bisa dilepaskan dari circle Pak Syafruddin ini. Jadi Pak Syafruddin ini memiliki keluarga yang kalau menurut saya sangat mensupport apapun keputusan dan langkah yang diambil oleh Pak Syafruddin. Jadi keluarganya itu qanaah gitu ya kalau bahasa Arabnya. Jadi Bu Lili itu sampai bilang kalau Pak Syafruddin itu memang Menteri Keuangan, mengelola uang, tapi tidak punya uang. Seperti yang disampaikan tadi, bahkan ketika melahirkan anak, Bu Lili melahirkan anak, itu tidak mampu membeli gurita karena nggak punya uang. Bahkan ketika PRRI itu, mereka harus pindah dari satu kota ke kota lain, harus berpindah-pindah, harus menumpang dari rumah satu ke rumah yang lain, sahabat-sahabatnya gitu ya. Namun mereka bisa menerima itu gitu. Jadi support dari keluarga itu luar biasa sekali. Nah,
Selain itu, Pak Syafruddin itu juga memiliki sahabat yang luar biasa. Jadi meskipun beliau tergabung dalam Partai Masyumi, namun beliau bersahabat baik dengan pimpinan partai-partai lain. Salah satunya adalah Pak Kasimo, di mana beliau adalah aktivis dari Partai Katolik. Jadi beliau tidak memandang bulu, sara, dan sebagainya ya. Bahwa jadi kayak circle pertemanan mereka itu bagus sekali, luar biasa kuat gitu. Bahkan ketika PRRI, ketika salah satu anak Pak Syafruddin itu, Pak Farid, prawira negara itu tidak bisa diterima di banyak sekolah negeri karena keterlibatan bapaknya dalam PRRI, akhirnya yang bisa menyelamatkannya itu adalah Pak Kasimo itu, yaitu dengan memasukkan Farid prawira negara itu ke dalam sekolah pangudi luhur. Oke, next. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Nah, kalau saya melihat dari perspektif anak muda, saya sok muda nih ceritanya. Sebagai perspektif anak muda, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa Pak Syafruddin Prawira Negara itu sebenarnya adalah wakil dari anak muda juga. Karena apa? Karena Pak Syafruddin sebenarnya adalah presiden termuda. Kalau bisa dibilang beliau adalah presiden, memang presiden gitu. Karena istilah ketika PDRI itu, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu, memang belum ada dalam konstitusional apakah dia harus disebut sebagai presiden atau ketua. Jadi ya udah jalan dulu aja, dibilangnya satset nih Pak Syafruddin. Saya nggak peduli mau disebut ketua atau presiden, yang penting saya menjalankan mandat kan gitu ya. Jadi sebenarnya beliau adalah presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Kalau bisa dibandingkan dengan presiden lain itu, bahwa Pak Syafruddin itu menjadi ketua PDRI itu pada umur 37. Kemudian Pak Soekarno itu 44, Pak Soeharto 45, Habibie 62, Megawati 54, Gus Dur 59, SBY 55, dan Jokowi 53. Jadi muda sekali ya. Jadi sekarang Bang Munsir berapa tahun? Ngomongin usia sensitif. Itu benar-benar dalam usia yang sangat muda beliau mampu menjalankan mandat dari Presiden Republik Indonesia ketika itu karena ditangkap oleh Belanda. Jadi ini luar biasa sekali meskipun dalam usia yang muda tapi mampu berpikir sangat progresif dan sangat ini ya objektif gitu. Oke. Kemudian tadi disampaikan bahwa Pak Syafruddin itu kalau dilihat dari silsilahnya itu adalah memiliki privilege yang luar biasa karena beliau adalah keturunan ningrat baik dari ibunya maupun ayahnya. Ayahnya itu adalah seorang jaksa, keturunan dari Kesultanan Banten ya kalau nggak salah. Dan ibunya adalah dari keturunan dari Kesultanan Pagaruyung. Dan dia bukan orang biasa kalau dibilang gitu. Secara mampu secara ekonomi ya, secara ekonomi beliau mampu dan beliau juga memiliki privilege untuk bersekolah sekolah tinggi. Kalau sekarang UI ya, menjadi sarjana hukum di Universitas Indonesia. Namun beliau tidak menggunakan privilege itu serta-merta untuk kepentingan pribadi saja, tapi memanfaatkan privilege itu untuk dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagaimana memikirkan bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik lagi, lebih merdeka gitu ya. Jadi sebenarnya pemikiran Syafruddin ini sebenarnya merdeka bahkan sebelum negara Indonesia itu merdeka. Kemudian sebagaimana anak muda zaman sekarang, mungkin anak muda zaman sekarang itu menyebutnya seluruh anak muda sih sebenarnya ketika berumur 18 sampai 30 tahun itu melewati yaitu yang disebut dengan quarter life crisis ya kan. Pasti anak-anak muda zaman sekarang ngerti banget. Sebagai bentuk usaha untuk pencarian jati diri dan itu terjadi pada Pak Syafruddin juga dan beliau berhasil melewati itu dengan sangat baik. Salah satunya adalah ketika beliau untuk memutuskan apakah harus tergabung, tapi ini quarter life crisisnya the next level sih Pak Syafruddin ini, karena beliau memutuskan untuk memilih Marxisme atau sosialisme atau sebagai seorang Muslim. Berat ya. Jadi ketika itu suasana psikologi orang-orang setelah kemerdekaan itu melihat Marxisme dan sosialisme itu adalah sesuatu yang sangat seksi gitu. Karena mereka capek dan lelah dengan kolonialisme gitu kan, capek dijajah. Jadi kalau melihat sosialisme, Marxisme itu wah seru nih gitu kan, sesuatu hal yang sangat menarik gitu. Jadi beliau ini terombang-ambing ketika itu.
Ini bahkan ada salah satu kutipannya di bab 26 bilang bahwa beberapa tahun saya kehilangan pegangan, terombang-ambing antara beriman dan kafir, antara Islam dan Marxisme. Islam lebih saya kenal dari tradisi-tradisi dan contoh-contoh orang-orang tua, tapi tidak dapat mempelajarinya langsung dari kitab aslinya, Quran, karena saya tidak mengerti bahasa Arab. Sebaliknya, Marxisme dapat saya baca dari sumber-sumbernya yang asli, Das Kapital, Manifesto Komunis, dan literatur lain mengenai Marxisme. Jadi ketika itu beliau berusaha mencari jati dirinya, mana yang harus saya ikuti, Marxisme, sosialis, atau Islam, gitu ya, atau sebagai seorang Muslim. Akhirnya berkat kejujuran dari Syafruddin Prawiranegara untuk menelanjangi dirinya bahwa dia merasa kurang ilmu, mana yang harus dipilih, jadi dia perlahan-lahan mengkaji, menganalisis mana yang seharusnya saya follow gitu. Akhirnya ada satu titik yang membuat menjadi switch button-nya Syafruddin Prawiranegara untuk menjadi dasar atau prinsip hidup dia yang beliau ikuti sampai dengan akhir hayatnya, yaitu ketika ayahnya meninggal pada tahun 1939. Ayahnya itu adalah seorang Muslim yang sangat taat dan sampai dengan akhir hayatnya beliau ini selalu menyampaikan pidato-pidato yang disampaikan juga tentang dari perspektif agama. Jadi beliau itu adalah pendakwah gitu. Jadi dari situ dia merasa bahwa saya karena Syafruddin Prawiranegara itu cerdas dan selalu curious terhadap sesuatu, itu akhirnya merasa bahwa Muslim nih, saya menjadi switch button-nya ketika bapaknya meninggal itu. Saya ingin meninggal dengan cara yang baik, yaitu dapat menyampaikan dakwah-dakwah terkait dengan agama seperti bapaknya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu pidato dari Pak Syafruddin Prawiranegara ketika pada awal-awal beliau menjabat sebagai ketua dari PDRI, yang pidatonya sangat kontroversial karena membuat Belanda itu murka gitu. Salah satunya adalah, saya kutip ya, negara RI itu tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Jadi patah tumbuh hilang berganti. Jadi sekalipun Soekarno dan Hatta duit tunggal itu sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Ini sebenarnya kutipan yang sebenarnya sangat relate, masih relate sampai dengan saat ini ya. Itu akan muncul Soekarno-Hatta baru yang siap untuk membangun Indonesia. Jadi siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Oke, terima kasih itu. Mungkin sekian ya dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Bu. Terima kasih Mbak Rian. Baiklah, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut berdiskusi terkait bedah buku ini, informasi-informasi apa yang ingin digali lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan melalui emoticon yang tersedia di Zoom atau menyampaikan pertanyaan di kolom obrolan di sebelah. Pak Nahdi dan Mbak Rian, ada pertanyaan ini. Di antara 6 bagian yang terdapat dalam buku ini, bagian yang mana yang paling meninggalkan kesan yang paling mendalam bagi Pak Nahdi dan Mbak Rian? Saya mulai dari Mbak Rian dulu deh. Oke, makasih Mas Munzir. Ini sebagaimana saya sampaikan di depan ya, sebenarnya mungkin selera orang berbeda-beda ya Mas ya. Kalau saya pribadi, saya senang nih cerita epos tentang kepahlawanan, kayak mitologi Yunani, kayak gitu saya senang banget. Jadi saya sampaikan di awal tadi bahwa saya membaca dari bab ke-6. Itu sebenarnya adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Jadi saya, kalau Bapak Ibu sekalian pengen baca, dapat semuanya, itu langsung ke bagian ke-6. Jadi di situ saya sangat langsung mendapatkan pencerahan itu di bab ke-6. Oke, Pak Nahdi gimana? Bagian berapa, Pak? Pertanyaan sulit ini dari Mas Munzir. Karena buat saya semua bagiannya itu sungguh luar biasa ya. Bahkan bagian sambutannya aja luar biasa gitu. Sambutan yang Mbak Rian ya,
Ya, Sambutan epilog sampai bagus ya, Pak, ya? epilognya luar biasa bagus banget. Prolognya luar biasa bagus. Perlu diketahui penulis prolognya itu Kristen atau Katolik, saya lupa itu. Iya, betul. Pak Johar Siregar itu. Tapi dia kesaksiannya luar biasa. Jadi semua bagian menurut saya penting lah gitu. Yes. Jadi yang paling, kalau dibilang yang paling berkesan, semuanya berkesan, Mas. Jadi, tapi kalau dibilang paling berkesan banget dan paling relevan ya untuk kita sebagai pegawai Kemenkeu, kalau tadi saya bagian 4, Mas. Jadi kalau pegawai Kemenkeu langsung baca bagian 4 aja. Itu pemikiran ekonomi beliau terus. Oke. Intinya tetap harus baca semuanya ya, Pak ya. Iya. Harus punya bukunya nih. Baik, kami mengundang ini ada Mas Kiki dari Kanwil DJKN Aceh. Silakan Mas Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih izin Bapak Sesdijen. Terima kasih Pak Nahdi dan Mbak Rian ya telah dan Pak Lukman yang telah membedah buku terkait Bapak Safruddin Prawira Negara. Jujur memang ketika kita melihat sebelumnya, kalau sebelum dengar buku ini ya Pak Nahdi dan Bapak Ibu semua ya, kalau kita lihat sejarah gitu ya, kita membaca sejarah atau mendengar dengan apa namanya, ketika kita sekolah-sekolah dulu kan ada sisi gelapnya ya terkait dengan Pak Safruddin, dan memang itu menjadi polemik dan tidak tidak mengherankan kalau untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu butuh effort yang luar biasa. Dan ketika ini sebenarnya sudah pertanyaan saya sudah sampaikan di chat ya Bapak Ibu ya. Kalau kaitannya beliau dengan Kementerian Keuangan itu kan sangat erat ya, karena beliau juga pernah menjadi Menteri Keuangan, pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia ya kalau nggak salah. Yang saya heran itu Pak, kalau kita pergi ke Kemenhan yang ada di Jalan Budi Kemuliaan, itu ada gedung namanya Safruddin Prawira Negara. Depannya ada M aja bedanya. Kalau di kita kan gedung Safruddin Prawira Negara, tidak ada M. Kalau di Kemenhan itu ada M. Nah ini pertanyaan saya, mungkin yang bisa menjawab mungkin Pak Lukman mungkin ya, kalau yang pas ya, karena saya pengen tahu tuh kaitan eratnya gitu sampai nama beliau menjadi nama gedung itu seperti apa. Mestinya ada sesuatu yang spesial nih menurut saya nih, yang mungkin saya nggak tahu di buku ini apakah diungkap juga atau tidak gitu ya. Mungkin dari Pak Nahdi atau Mbak Rian yang mungkin sudah baca bukunya bisa memberikan pencerahan khususnya kepada saya terkait kaitannya dengan Kemenhan itu. Terima kasih. Ya, berhubung Pak Lukmannya sudah nggak ada ini, mungkin Pak Nahdi dan Mbak Rian bisa bantu. Silakan. Pak Nahdi, silakan. Pak Nahdi, Mbak Rian. Oke, saya sedikit ini ya Pak ya. Based on saya membaca buku ini Pak, memang di lampiran 16 Pak disebutkan bahwa salah satu rekomendasi dari Seminar Nasional 1 Abad Mr. Safruddin Prawira Negara itu, salah satu rekomendasinya adalah rekomendasi nomor 2 adalah mengusulkan agar pemerintah Republik Indonesia berkenan mencantumkan nama Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai nama pada gedung-gedung resmi pemerintah, jalan-jalan utama di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, provinsi dan kota kabupaten, serta pencantuman gambar Mr. Safruddin Prawira Negara pada penerbitan perangko dan mata uang RI. Jadi mungkin itu adalah salah satu tindak lanjut dari rekomendasi dari Seminar Nasional ini 1 abad dari Mr. Safruddin Prawira Negara untuk memberikan nama gedung-gedung di pemerintahan baik di ibu kota maupun di provinsi untuk diberikan nama Safruddin Prawira Negara. Gitu. Mungkin Pak Nahdi bisa menambahkan. Baik, Mas Kiki. Ini saya harus research dulu Mas Kiki ini sebenarnya. Kapan itu gedung itu dinamain gedung Safruddin Prawira Negara gitu ya. Kebetulan saya belum belajar nih Mas ini. Tapi kalau dugaan saya ya, yang pertama tadi betul ada rekomendasi itu. Yang kedua memang perannya Pak Safruddin Prawira Negara dalam PDRI ini khususnya. Saya menurutnya PDRI Pak. Itu kelihatannya diapresiasi betul oleh teman-teman Kemenhan Pak. Itu jadi tanpa adanya PDRI, tanpa adanya pemerintahan itu, negara kita udah nggak ada Pak. Dan beliau mempertahankan luar biasa. Jadi kalau dugaan saya, ini dugaan aja Pak ya, nanti saya harus lihat lagi Pak, ini PR nih Pak buat saya Pak. Gitu. Tapi intinya kelihatannya memang peran beliau dalam pertahanan kemerdekaan, antara lain dalam membela negara ini, pertahankannya itu
direspek betul oleh teman-teman Kemenhan tadi. Mungkin itu Pak Kiki, makasih Pak. Masih mute Mas Munzir. Ya baik, terima kasih Pak Nahdi dan Mbak Rian. Begitu ya Pak Kiki. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Haddad Hussein. Ini sejarawan Turki ini Pak. Dia bertanya apakah ada suatu kedekatan tertentu antara Mr. SP dengan para anggota militer didikan Jepang dibanding hasil didikan Belanda. Sehingga kebanyakan anggota militer didikan Jepang, termasuk Presiden Ahmad Hussein, ikut ke PRRI. Salah satunya pendiri Cikal Bakal Intelijen Indonesia, Zulkifli Lubis. Pertanyaan ini saya serahkan ke Pak Nahdi nih untuk menjawab. Silakan Pak Nahdi. Wah, ini menarik. Ini menarik. Kalau melihat sejarah beliau ya, beliau itu sebelum pas zaman Belanda nih ya, zaman Belanda sama zaman Jepang ya, beliau itu pegawai Departemen Keuangannya Belanda, ya, dan pegawai Departemen Keuangannya Jepang. Jadi sejarah beliau, ntar saya buka bukunya dulu ya, buka contekan dulu Mas Haddad ya. Sebentar Mas. Bentar, mana ya? Jadi, nah ini, ya. Beliau itu sejarahnya ya di halaman 344 itu. Beliau itu adalah petugas Departemen Keuangan Belanda dan pegawai Departemen Keuangan masa Jepang. Tadi pertanyaannya Mas Haddad itu adalah beliau lebih dekat dengan yang apa yang Jepang ya, Mas Haddad ya? Masih mute, Mas. Silakan Mas Haddad. Jadi gimana? Iya Pak, soalnya kan kebanyakan juga itu di PRRI itu yang mendukung PRRI itu hasil anggota militer yang hasil didikan Jepang. Bahkan kan presidennya kalau nggak salah Ahmad Hussein itu juga hasil didikan Jepang gitu Pak. Apakah ada kedekatan sih? PRRI ya? Iya Pak, terkait dengan itu Pak, gabung ke PRRI juga gitu. Kalau saya nggak tahu ya, dia lebih dekat kemana? Lebih dekat masa Jepang atau lebih dekat ke alumni yang dari Belanda itu gitu ya. Tapi kelihatannya ya, ini dugaan saya. Sekali lagi ini dugaan Mas, saya harus meneliti lagi bahwa beliau itu memang sebetulnya tidak spesifik kepada tadi yang alumni dari bekas tentara Jepang ya. Jadi tidak spesifik gitu ya. Tidak spesifik. Ini dugaan saya karena PRRI itu suatu apa ya? Pergerakan ya. Kalau saya bilang pergerakan ya, bukan merontakan. Suatu pergerakan yang sebetulnya sifatnya itu bukan cuma ada di Sumatera sebetulnya. Tapi zaman dulu PRRI itu adalah suatu gerakan kekecewaan di daerah. Jadi muncul di Manado ya, sama di Sulawesi itu ada Pernesta gitu ya. Mereka kecewa dengan kebijakan pusat. Gitu. Di Sumatera muncul PRRI. Nah, kebetulan saja mungkin ya ada kedekatan personal antara Pak Safruddin dengan Ahmad Hussein itu. Jadi sifatnya lebih personal menurut saya ya. Karena beliau tidak pandang bulu nih, Barian ya. Beliau tidak pandang bulu, berteman dengan siapa aja itu nggak masalah gitu. Jadi kayaknya lebih kedekatan lebih personal, mungkin lebih satu paham, lebih cocok gitu ya dengan beliau itu. Yang kebetulan memang mantan dari yang tentara Jepang itu. Ini pendapat saya ya Mas. Pendapat saya gitu. Tapi saya harus lihat lagi apakah benar seperti itu. Gitu. Tapi pendapat saya kelihatannya lebih kedekatan personal, bukan karena dia mungkin Barian gimana Barian? Kalau saya mana seperti itu. Ya, saya sependapat dengan Pak Nahdi. Jadi, tapi mungkin kita perlu riset ya Pak Nahdi ya. Kalau dari buku ini ya, based on buku ini, Pak Syafruddin itu karena memang dekat secara personal dengan Pak Ahmad Hussein gitu. Jadi sebenarnya karena kekecewaan daerah karena sentralisasi Jakarta ya.
mereka menganggap bahwa daerah-daerah itu dikeruk kekayaannya untuk kemakmuran yang ada di Jawa. Jadi Jawa sentral gitu loh. Jadi itu adalah bentuk protes dari orang-orang daerah di luar Jawa terkait dengan bagaimana Presiden Pak Soekarno itu memberlakukan kepemimpinannya dengan Jawa sentral itu gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya benar itu adalah kedekatan pribadi dari Pak Syafruddin Prawiran. Itu Mas. Ya, begitu ya Mas Haddad. Ya, kemudian nah ini ada Pak Ses nih ingin bertanya langsung. Silakan Pak Ses. Terima kasih Mas Munzir. Saya Pak Mas Haddad, saya kebetulan pernah pulang dengan Pak Kolonel Zulkifli Lubis. Beliau kan tinggal di Bogor ya. Masalah ada satu cucunya yang jadi DJP, saya lupa namanya. Saya sepakat dengan jawaban Pak Nahdi dan Mbak Rian ya. Memang situasi itu waktu itu seperti itulah. Yang saya ingin tanya sebenarnya adalah Pak Nahdi bisa, Mbak Rian bisa menjelaskan lebih lanjut maksud dengan gunting Syafruddin ini penting diketahui gitu. Itu ya mungkin dari kami. Silakan dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ses. Silakan Mbak Rian mungkin. Mungkin tadi agak terputus-putusnya di sini bisa diulang. Tentang Syafruddin. Gunting Syafruddin. Tadi yang jelasin Mbak Rian, Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin. Iya. Iya. Intinya tadi pertanyaan Pak Dedi di bagian apanya Gunting Syafruddin? Mengkritisi bagian apa? Bukan, saya ingin lebih jelas. Tadi kayaknya singkat sekali itu soal gunting. Oh, oke. Siap, Pak. Jadi gini, Pak, sejarah dari Gunting Syafruddin itu adalah ketika Pak Syafruddin itu sebagai ketua PDRI itu pada tahun 1948 sampai 1949, berakhirnya dari PDRI itu akhirnya adalah berlangsungnya dari konferensi meja bundar. Ketika Belanda menyetujui untuk membebaskan dari Soekarno dan Hatta untuk dibebaskan. Nah, dari konferensi meja bundar itu, Pak, ternyata Indonesia itu mewarisi utang dari Belanda itu sebesar kurang lebih 4,2 miliar. Nah, selain itu, selain mewarisi utang yang begitu banyak, nilai yang begitu besar ketika itu ya, itu Belanda itu juga melakukan penjajahan dari dalam hal ekonomi gitu. Jadi kayak duit itu diaur-aur gitu Pak istilahnya. Jadi terjadilah penyebaran uang itu begitu banyak di masyarakat sehingga inflasi itu sangat tinggi. Sehingga daya beli masyarakat itu menjadi kecil, nilai uang itu menjadi kecil gitu kan. Sehingga dari situlah berangkat pemikiran Pak Syafruddin Prawiranegara untuk melakukan Gunting Syafruddin. Gitu. Jadi nilai uang itu dipotong menjadi dua, yang satu dapat digunakan sebagai alat tukar, jadi dengan senilai setengah dari nilai uang itu sendiri, dan setengahnya adalah digunakan sebagai obligasi atau pinjaman nasional. Kurang lebih gitu Pak. Pak Nadi mungkin mau menambahkan ya? Ada yang lewat. Baik Pak, izin menambahkan Pak Dedi, Bapak Ibu sekalian. Di buku ini ada paling tidak di 2 halaman ya, halaman 270 dan halaman 514 mengenai kebijakan Gunting Syafruddin ini. Di mana di halaman 270 ini yang menulis Pak Darmin Nasution ya, ekonom kita. Ya seperti yang diceritakan tadi, itu memang kebijakan Gunting Syafruddin ini sebetulnya akar masalahnya ada 3 ya, ini menurut Pak Darmin ya. Yaitu yang pertama adalah tekanan inflasi yang mulai mengkhawatirkan, ya, yang ditunjukkan dengan semakin melambungnya harga barang-barang kebutuhan. Kemudian pertimbangan yang kedua, diterbitkan kebijakan itu adalah masih berlakunya dalam tanda kutip uang merah atau uang nikah, ya, dan uang de Java Bank pasca diterbitkan ORI, gitu ya, sehingga jumlah uang beredar semakin meningkat. Jumlah uang beredar meningkat, inflasi meninggi. Dan ini juga masalah ketiga yang penting, Pak, kaitan dengan APBN. Jadi waktu itu tahun 50 ya, 10 Maret 50,
Itu salah satu masalahnya tadi inflasi karena tadi jumlah uang beredar yang tinggi. Masalah yang ketiga adalah di sini masih minimnya dana atau kas pemerintah. Jadi APBN-nya masih terbatas. Itu untuk mengatasi ketiga hal ini, ya, Pak Safrudin mengeluarkan kebijakan pemotongan uang merah dan uang dari Java Bank dengan nilai minimum Rp5 dan 2 bagian. Tadi guntingan bagian yang kiri itu menjadi sah sebagai alat pembayaran, tapi nilainya jadi setengah dari nilai semula, dan guntingan yang kiri ini harus ditukarkan dengan uang kertas baru. Oke, jadi ini untuk mengurangi jumlah uang beredar ya, itu caranya seperti itu. Langsung dikurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi. Pemikiran yang luar biasa. Kemudian guntingan yang sebelah kanan, ya, guntingan sebelah kanan itu dibuat menjadi obligasi. Jadi sebagai alat bayar sudah nggak bisa, gitu ya. Tapi bisa ditukar menjadi obligasi negara dengan nilai setengah dari nilai semula. Itu dan akan ditukar atau dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun. Gitu ya. Jadi ini kebijakan Gunting Safrudin itu penyebabnya atau timbulnya kebijakan itu adalah karena 3 masalah tadi itu. Inflasi yang tinggi, uang beredar yang sangat banyak karena masih ada uang nikah dan uang di Java Bank, gitu ya, dan dana atau kas pemerintah terbatas. Itu 3 hal itu. Kemudian dibuatlah Gunting Safrudin untuk menekan, sebetulnya tujuannya untuk menekan jumlah uang beredar ini, untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi menekan jumlah uang beredar sekaligus menambah atau memperkenalkan ORI secara lebih luas lagi dengan jumlah uang nikah yang harus potongannya tadi harus ditukar dengan uang yang ORI yang baru. Itu Pak, jadi kebijakan ini memang cukup efektif Pak, menurut Pak Darmin di halaman 271 itu cukup efektif gitu. Jadi sistem moneternya jadi bersih gitu ya, bersih dari uang-uang yang lama. Kemudian jumlah uang beredarnya berkurang, harga-harga barang turun. Kemudian kas pemerintah bertambah Pak dengan pinjaman wajib mencapai 1,5 miliar rupiah. Karena belum ada DJPPR ya, dipaksa aja orang. Iya, Pak, dipaksa betul, Pak. Dipaksa Pak, betul Pak, siap-siap. Oh, bagus juga nih. Dan ini beda dengan devaluasi ya Pak ya? Beda dengan centering. Beda dengan centering beda ya. Betul Pak. Centering beda. Beda. Jadi ini termasuk mandatori beli obligasi. Kedua juga merupakan market gitu untuk kalau sekarang gitu konteks. Betul Pak, betul Pak. Ya udah, makasih Pak Nadi, Mbak Ri. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ini masih ada satu pertanyaan dari Bang Walil, tapi nanti akan saya jawab Apri aja ya, Bang Walil ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, pertanyaan penghabisan sebelum kita sudahi sesi ini. Kami mohon para pembedah untuk menjawab sekaligus menyampaikan pernyataan penutup. Menurut Pak Nahdi dan Mbak Rian, apakah karya, kerja keras, perjuangan, dan kiprah yang telah beliau lakukan di berbagai bidang selama hidupnya telah mendapatkan penghargaan yang semestinya? Silakan Pak Nahdi. Pertanyaan berat lagi Mas Munzir. Oke, baik Mas Munzir ya. Apakah telah mendapatkan penghargaan yang seharusnya gitu? Oke. Pertanyaannya ini ditujukan ke siapa? Kalau ditujukan ke pemerintah, apakah sudah mendapat penghargaan dari pemerintah? Jawaban saya sudah. Dengan diangkatnya beliau menjadi pahlawan nasional di tahun 2011. Ya. Itu suatu penghargaan yang menurut saya sudah tertinggi ya. Pahlawan nasional sudah tertinggi. Gitu. Oleh pemerintah sudah dihargai. Gitu ya. Walaupun masih ada suara-suara ya yang mengharapkan pengakuan beliau sebagai presiden kedua, termasuk pengakuan Mr. Assaat sebagai presiden ketiga. Jadi presiden Indonesia ada yang bilang sebenarnya bukan 6 tapi 8 gitu ya. Tapi ini tentunya bukan ranahnya saya nih. Ini ranahnya para ahli-ahli hukum gitu ya untuk menentukan hukum negara. Gitu. Siapa? Jadi secara pengakuan oleh pemerintah sudah, penghargaan sudah, nama-nama gedung sudah, nama-nama jalan sudah. Gitu. Jadi penghargaan dari pemerintah sudah. Justru yang masih kurang menurut saya penghargaan dari kita, gitu ya, dari kita yang masih belum mengenal beliau secara lebih dalam.
Di antara yang hadir di sini, saya nggak tahu berapa yang sudah membaca buku ini atau mempelajari biografi beliau. Nah, apakah kita sudah menghargai beliau sebagai pahlawan? Nah, ini value-value sejarah ini yang menurut saya kita harus lebih menghargai lagi. Kita ya, sebagai rakyat, sebagai ASN, itu kelihatannya masih agak kurang ya kita menghargai beliau itu. Terutama dalam prakteknya. Seperti kita sebetulnya gini, implementasi menghargai itu sederhana. Jadi itu kita meniru tingkah lakunya beliau yang positif. Tadi Barian banyak sekali tuh, berani, religius dan sebagainya. Kita sudah seperti itu atau belum? Kalau kita belum seperti itu, kita berarti belum menghargai beliau. Itu Mas, ini pendapat saya. Terima kasih Mas. Ya, bagaimana dengan Mbak Rian? Silakan. Baik Mas Munzir, ini meskipun udah di spill kemarin tetap jadi pertanyaan berat ya Pak Nahdi. Iya, ini kalau saya bilang idem boleh nggak sama Pak Nahdi? Ya kurang lebih gitu Mas. Jadi kalau misalnya dari perspektif apa ya, yang kita bisa lihat sekarang dengan beliau diangkat sebagai pahlawan nasional, ya beliau telah deserve penghargaan ya sebagai pahlawan nasional gitu. Dan PR-nya adalah kalau kemarin-kemarin Pak Nahdi ada ini seminar judulnya saatnya milenial memilih punya rumah dibanding liburan. Nah, kalau ini adalah saatnya pegawai Kemenkeu memilih Syafruddin Prawiran Negara dibanding boyband Korea. Jadi seharusnya kita nih jadi PR buat kita nih untuk bisa meneladani dari ini, saya jangan diamuk para fansnya band Korea ya. Maksudnya kita menjadi tugas bagi kita bersama nih bahwa sebaiknya kita dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh Pak Syafruddin Prawiran Negara. Jadi Pak Syafruddin itu deserve untuk mendapatkan penghargaan yang seperti itu karena pemikiran beliau yang tadi visioner, beliau yang berani, tidak takut kehilangan fans demi bangsa dan negara. Nah, seperti itu yang mungkin hal-hal yang masih sulit kita peroleh ya. Bahkan saya sendiri juga susah mungkin untuk menerapkan itu. Jadi itu menjadi catatan bagi self reminder saya juga gitu. Mas, untuk memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada atas perjuangan dari Pak Syafruddin Prawiran Negara. Terima kasih, Mas. Ya, baiklah. Bahkan sampai di sesi terakhir pun masih tetap menarik ya untuk menggali terus apa sih sebenarnya yang sedang berlaku dengan Mr. Syafruddin hingga saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan apresiasi kepada para pembedah yang membantu kita menemukan titik terang dari buku kita yang kali ini. Di penghujung sesi ini saya kutip dari film dokumenter Satu Abad Mr. Syafruddin Prawiran Negara. Sejak berkiprah memajukan bangsa dalam pemerintahan, tak terhitung sudah jasa-jasa Mr. Syafruddin. Namun kehidupan pribadi beliau selalu dirundung kesulitan. Rumahnya hilang, anak-anaknya dititipkan kepada sanak saudara dan teman. Padahal negeri ini sudah merdeka. Namun pribadi Mr. Syafruddin yang sederhana tak pernah berharap pamrih dari manusia. Ia menyerahkan sepenuh-penuh hidupnya kepada Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Akhir kata saya Munzir Hanif Syamharahap, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita sampaikan aplaus lagi Bapak Ibu untuk moderator, narasumber, dan penyunting buku ini, Bapak Haji Lukman Hakim. Terima kasih. Data luar biasa peran Bapak Syafruddin Prawiran Negara. Semoga sekali lagi kita dapat meneladani peran kebangsaan dan bernegara dari beliau yang kita jawantahkan dalam tugas dan fungsi sebagai ASN di Kementerian Keuangan tercinta. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber. Saya selalu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta bedah buku yang mengikuti acara ini dari pagi tadi sampai siang hari ini.